Halo, selamat datang di Winsiling. Topik bacaan untuk kali ini adalah menerima takdir, memahami karma. Ya, dan ini bacaan ini sebenarnya bukan untuk gimana-gimana, tapi lebih mungkin untuk membawa kesadaran lagi tentang mungkin situasi yang mungkin kamu sedang jalani, kenapa ini berjalan seperti ini, dan seterusnya. Ya, jadi itu nanti aku akan bantu untuk bacakan di sini. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku, sebelumnya aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Untuk kali ini ada 4 pilihan, ya, jadi 4 file. Kita sebutnya file 1, file 2, file 3, file 4. Ya, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Boleh pilih lebih dari satu. Ya, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, dan seterusnya. Mau 3 kartu, bahkan keempat-empatnya kadang bisa ketarik juga. Ya, jadi ikuti saja intuisi yang mana. Kalau yang kamu pilih nanti seperti tidak resonate sama situasi kamu atau tidak nyambung, kamu bisa coba pilih yang lain. Kadang ada momennya atau kalanya kita salah menarik intuisi, bisa terjadi juga. Ya, bisa coba pilih yang lain, mungkin itu lebih nyambung, lebih resonate, lebih masuk ke kamu pesan-pesannya. Ya, kalau dari semua yang terpilih ternyata tidak ada yang resonate sama sekali, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, atau mungkin bacaan ini bukan untuk kamu. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Apa yang dibalik kartunya nanti akan dibacaannya aku bukain. Ya, itu saja. Semoga bacaan ini bisa membawa manfaat untuk kamu, dan semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. Ya, sampai ketemu di bacaannya. Terima kasih banyak. See you in the reading. Halo pal nomor 1, bagi kalian yang memilih kartu ini, kita lihat di balik kartu ini ada apa untuk kamu. Happy. Ya, pal nomor 1, ini adalah petunjuk atau bacaan kamu yang judulnya menerima takdir dan memahami karma. Ya, oke, kita langsung mulai aja pal nomor 1. Kalian yang memang memilih kartu ini, yang aku lihat sedang dalam perjalanan kamu ya saat ini, masih sampai saat ini, sampai detik ini juga, benar-benar memahami arti kebahagiaan yang sebenarnya. Itu sih yang aku lihat. Ya, jadi happy ini sebenarnya kalau mau dibilang, apakah kamu bertakdir untuk bisa happy dalam hidup ini, bener-bener yang happy-nya tuh 2 kali ya, 2 kali lipat gitu. Kan happy lagi gitu ya. Jadi ini happy ya memang hidup dengan bukan hanya bahagia, happy, tapi juga kedamaian hati yang menyertai kebahagiaan tersebut. Karena kebahagiaan yang tidak disertai kedamaian hati itu biasanya sifatnya semu atau hanya jangka pendek. Ya, gitu. Jadi, mungkin kalau yang aku lihat, kita kan kembali lagi ke topik atau tema kali ini, yaitu karma dan takdir gitu ya. Apakah kalian bisa, maksudnya kalian itu adalah orang-orang yang memang sebenarnya ditakdirkan bahagia. Cuma pelajaran kamu untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya itu cukup besar dalam perjalanan hidup kali ini. Gitu yang aku lihat. Ya, jadi banyak banget situasi-situasi yang akan menguji kamu. Apakah kamu mengkompromikan kebahagiaan kamu terus atau tidak? Pal nomor 1. Ya, mengkompromikan kebahagiaan itu contohnya apa? Tetap menaruh diri di situasi-situasi yang sebenarnya menghabisi kamu secara perlahan seperti itu, pal nomor 1. Ini konteksnya bisa macam-macam, mau di pekerjaan, mau di percintaan. Ya, misalkan kalau di pekerjaan, ya udah deh, demi uang, aku bayarnya pakai kebahagiaan. Gitu. Sama percintaan, demi status, demi anak, aku membayarnya dengan kebahagiaan. Misalkan seperti itu, pal nomor 1. Ya, semakin kamu membayar situasi itu dengan bahagia kamu, semakin kamu berjalan mundur, ya, bukannya berjalan maju ke arah bahagia. Ya, jadi di sini kamu pahami bahwa nomor 1, pesan semesta untuk kamu, ini ada di jalan kamu, ya, tapi kamu pun juga harus memahami karma. Yaitu, kalau kamu lihat lagi situasi kamu saat ini, challenge hidup kamu saat ini, mungkin kesulitan atau hambatan atau rintangannya, itu pasti mengajarkan kamu akan makna kebahagiaan ini. Kalau kamu refleksikan lagi situasi-situasi ini. Ya, semesta itu pengen kamu sadar sama versi bahagia kamu yang sebenarnya itu seperti apa. Begitu kamu sadar, dan kamu membawa energi yang tepat, kamu membawa tindakan yang tepat, kamu membawa pilihan yang tepat,
ya, dan kamu membawa niatan yang tulus dan jujur ke depan ke arah kebahagiaan kamu, di situ roda takdirmu akan berputar. Di situ karma baru bekerja dalam hidup kamu ketika ini energinya bergerak. Di situ baru kamu benar-benar lihat di kartu ini, di mana dia memegang ada energi bintang di sini, dia ada sayap yang berwarna-warni di sini. Ya, kita mau ngomongin tentang impian, cita-cita, keinginan terdalam batin. Kamu sosok-sosok yang bisa mencapai ini, power nomor 1. Ya, mungkin takdir kamu di sini untuk akhirnya belajar memahami ini sehingga kamu bisa menjadi suatu saat bisa menjadi inspirasi kebahagiaan untuk orang lain. Misalkan kamu akhirnya berhasil benar-benar membangun hubungan pasangan yang sehat, yang baik, benar-benar bersih dari dalam, bertumbuh dengan indah, dengan cinta yang tulus seperti itu. Banyak orang yang bisa belajar dari kamu. Ya, entah secara langsung atau nggak langsung. Kalau secara nggak langsung kan berarti dia lihat hubungan kamu, dia terinspirasi. Gitu. Ya, lagi-lagi ini hubungan konteks yang sebenarnya ya, bukan yang cuman palsu-palsu dilihat di sosial media gitu-gitu ya. Pasangan-pasangan selebriti di luar sana itu, aku nggak bilang semua, tapi 85% ke atas mungkin itu hanya settingan atau palsu. Ya, jadi hidup kamu itu juga nggak bisa tuh dengan hal-hal settingan seperti ini, palsu seperti ini, kamu pasti nggak akan happy pada akhirnya. Itu kebahagiaan sementara yang nanti tinggal tunggu waktunya aja, bom waktu akan meledak sendiri suatu saat nanti. Gitu. Jadi kebahagiaan yang dilandasi dengan kejujuran dan ketulusan hati, tidak yang dibuat-buat, apa adanya, tanpa paksaan siapa-siapa, ya, tapi benar-benar murni datangnya dari kamu, power nomor 1. Ya, bagi kalian, maaf, aku nangkep di sini ya, pesan yang belum bisa happy di dalam percintaan atau love life, mungkin ketemu situasi yang misalkan contoh disakitin terus, atau mungkin diselingkuhin terus, atau apa, itu ada maknanya, ada pelajaran hidup besarnya di situ untuk kamu memaknai ini dulu. Dan kamu berprinsip di situ, bahagia saya ya saya nggak mau kompromiin lagi, saya nggak mau mengorbankan itu lagi, karena kalau saya korbanin itu terus ya bagaimana saya bisa bahagia seperti itu. Ya, jadi berbijaksana di dalam kebijakan energi, perasaan, hati, emosional, dan lain-lain. Ya, itu contoh aja tadi kasus yang aku bilang, ada beberapa dari kamu yang kayak gitu, kayak ngerasa saya nggak pernah happy di dalam hubungan, apa saya mungkin ditakdirkan single misalkan kayak gitu ya. Enggak, kamu loh ditakdirkan bahagia. Bukan berarti sendiri atau single nggak bisa bahagia, bisa. Justru kamu harus, bagi kalian yang seperti itu biasanya challenge-nya adalah untuk kamu bener-bener sendiri dulu, masuk ke dalam energi kamu benerin dulu di situ. Ketika kamu sendiri, kamu bisa merasa aman nggak? Ketika kamu sendiri, kamu bisa merasa nyaman atau tidak? Aman dan nyaman ya. Bahagia, utuhkah kamu di situ? Atau ketika kamu sendiri, kamu rapuh. Nah, kalau kamu merasa rapuh di situ, entah kamu kesepian, entah kamu apa, kamu ngerasa kamu nggak bisa happy, kamu ngerasa nggak bisa berhasil dengan diri kamu sendiri, pasti ada yang salah di situ. Ya, maksudnya salah ini bukan aku menyalahkan diri kamu, tetapi ada yang mungkin masih harus dibenahi atau dianalisa kembali. Kenapa saya gak bisa happy dengan diri saya sendiri? Ya, bahagia kamu ini akan munculnya dari dalam, bukan dari luar. Ya, jadi kalau kamu mencari jawaban ini di luar, kamu berharap ada orang lain yang bisa bikin kamu bahagia, ada uang di luar sana yang bisa bikin kamu bahagia, kamu gak akan ketemu sama ini. Yang ada ketemu sama kekecewaan, perilaku yang mungkin manipulasi dari orang-orang dan seterusnya. Jadi sekarang kamu paham bagaimana kamu meng-attract atau menarik energi-energi positif yang selaras dengan bahagia kamu adalah kamu pegang dulu prinsip ini, pal nomor 1. Ya, percayalah ini. Aku bilang kamu ditakdirkan bahagia, berarti kamu aminin diri saya layak untuk happy, untuk bahagia. Ya, tapi ingat,
Semakin kamu korbanin terus kebahagiaan kamu, semakin kamu malah mundur. Semakin jauh dari kebahagiaan kamu. Itu sudah pasti. Semua tabur tuai, power nomor 1. Semua hukum sebab dan akibat. Jadi bagi kalian yang saat ini belum merasa happy, atau belum merasa happy sepenuhnya atau seutuhnya, semua pasti sebab akibat. Pasti ada yang kamu lakukan kemarin di masa lalu yang akhirnya membuat kamu jadi seperti ini. Cuma bukan berarti ini pesannya jadi kamu menyesali itu, sedih-sedih akan itu, tidak. Ya, itu kamu ngerti dan kamu pahamin dan kamu benahin untuk sekarang, untuk masa depan kamu. Seperti itu power nomor 1. Ya, happy ada di dalam jalan kamu. Ya, karma kamu untuk ngerti ini dan mungkin nanti menjadi saluran kebahagiaan untuk orang lain, menjadi inspirasi kebahagiaan untuk orang lain. Itu jalan kamu sih yang aku lihat ya. Power nomor 1. Okay. Ya karena apalagi zaman sekarang ya banyak banget yang bahagia palsu gitu sih sebenarnya ya gitu. Hati-hati ya dengan sosial media, dengan apa yang kamu terima secara energi. Aku yakin orang-orang di power nomor 1 ini pasti akalnya sehat ya, baik, kalian bijaksana. Ini cuma pesan aja, petunjuk aja ya gitu. Aku doa sebentar. Ya karena zaman sekarang ya banyak yang tipu-tipu ya, palsu gitu ya. Kalau kamu udah peka sama ini, kamu pasti udah akan bisa lihat kok yang mana yang palsu, yang mana yang asli ya gitu. Oke, kita ada Queen of Wands kebalik. Ya. Two of Swords. Three of Pentacles. Empress kebalik. Three of Cups. Five of Cups. Nine of Wands. Bawah deck kita ada The Devil in reverse. Ya, oke. Ya, ujian kamu banyak sekali ya. Maksudnya di dalam konteks yang tadi aku bilang, intinya kan tidak mengkompromikan kebahagiaan kamu lagi. Ya, apapun langkah atau pilihan yang kamu ambil, tidak dengan kamu akhirnya mengorbankan itu terus-menerus. Ya, ingat, rela berkorban, rela menolong, bukan berarti kamu kehilangan kebahagiaan kamu dalam prosesnya. Kalau kamu menolong dengan tidak bahagia atau bikin kamu jadi sengsara, itu ada yang ngaco di situ pasti. Ya, gitu. Kita tetap bisa menjadi saluran banyak hal baik untuk orang lain, mau itu rezeki, mau itu apapun itu. Ya, tetapi tetap dengan bahagia menjalaninya. Bahagia yang tidak dipaksakan atau dibikin-bikin lagi-lagi. Ya, dibuat-buat seperti itu. Ya, jadi kalau kamu di dalam segala pemberian kamu saat ini dalam hidup, kamu merasakan kamu gak happy sama itu, stop. Coba cari batasan yang lebih enak untuk kamu. Cari dinamika yang lebih ini untuk kamu ya, maksudnya lebih sehat untuk kamu. Seperti itu. Ya, power nomor 1. Lagi intinya jangan sampai mengorbankan kebahagiaan. Ya, gitu. Kita bisa berkorban untuk orang lain, tapi kita nggak berkorban kebahagiaan, itu bisa loh. Misalkan apa yang kita korbankan, oke, uang, tapi saya nggak jadi, saya tetap bahagia dengan itu nggak masalah. Kalau kayak gitu bebas. Ya, gitu. Jadi semua bukan dilihat dari angka, dari jumlah, dari kuantitas atau apapun ini, tetapi dari energi yang kamu bawa di dalam memberikannya. Ya, memberikan ini bukan hanya sekedar uang, tetapi misalkan tenaga, waktu, effort, perasaan ya. Kalau di dalam hubungan, relationship, kalau di dalam pekerjaan, tenaga, waktu, effort ya, sama. Hubungan percintaan juga sama. Kamu rasa happy nggak dengan memberikan itu semua? Power nomor 1. Ya, gitu. Jadi ini lebih kayak ke petunjuk atau ya lagi-lagi karma takdir kamu di sini untuk belajar banget tentang makna bahagia yang sebenarnya.
Dan takdir kamu memang di dalam hidup itu orang kayak kamu seperti ini yang punya karma atau takdir seperti ini udah pasti ketemunya sama orang-orang yang gak baik nih ya, the devil ya, ibaratnya sama setan lah, setan-setan gitu ya. Aku nggak ngatain orang ini setan ya, cuman maksudnya ya paham lah ya, power nomor 1 maksudnya ketemu sama energi-energi negatif, toxic gitu-gitu loh, seperti itu ya. Kenapa? Karena dari kita punya pengalaman ibaratnya ujian praktek energi toksik, orang-orang jahat, atau apa, manipulatif, dan lain-lain. Atau beberapa dari kamu literally ujian energi gelap ya, seperti itu semuanya mengajarkan kamu tentang ini. Ya, tentang happy. Gitu. Ya, banyak banget sih. Kalau kayak gini aku nggak bisa telusuri satu-satu contoh kasus ya. Mungkin kalau yang itu lebih ke personal reading, cuman kalau secara general, secara umum, karena kan tentunya akan berbeda-beda kasusnya untuk tiap dari kamu ya, power nomor 1. Cuman ya intinya benang merahnya ya inilah gitu. Ya apalagi kalau kamu tuh ngerasa kayak jalan kamu tuh ketutup terus, kehalang terus nih, itu of sorts ya. Misalkan dalam hubungan ya bentrok lagi, pekerjaan ya bentrok lagi, itu berarti ada something yang kamu tuh disuruh bentar, power nomor 1. Ayo, tunggu dulu, diem dulu, sadar dulu, sendiri dulu, seperti itu. Ya, power nomor 1. Queen of Wands, kebalik. Beberapa dari kamu yang mungkin lagi ada kegalauan-kegalauan ini, ya, coba fokus kembali, tarik energinya ke dalam diri. Ya, masukin energi, maksudnya ini kan Nine of Wands ini konteksnya kalau yang ini di bacaan kamu lebih memberikan batasan-batasan. Dalam artian, misalkan contoh deh simple, di kantor bosnya misalkan toksik atau nyebelin misalkan, kan suka ada ya kadang-kadang. Ya nggak apa-apa. Kamu datang ke sana, berhadapan sama orang ini, tetap bisa baik apa enggak? Ya, oh, bosnya secara verbal kasar, abuse misalkan seperti itu. Terus kita kesel terus, kita bawa kesel, kita bawa mumet, kita bawa ini. Kamu jadi kehilangan damai kamu di situ. Padahal sebenarnya Tuhan semesta mempertemukan kamu dengan orang ini untuk kamu belajar ini. Ya, gitu. Kita bisa membatasi perasaan kita. Kita bisa membatasi respon kita. Di sini kamu belajar bagaimana membentuk kebahagiaan kamu sendiri meskipun kondisi di sekitaran kamu ada buruknya, ada kacaunya, ada jeleknya. Jadi kamu tidak bergantung sama kondisi sekitaran kamu untuk bisa kamu utuh, happy dan damai. Ya, bisa, ini meskipun susah tapi bisa ya. Karena takdir kamu itu happy, untuk benar-benar happy yang sesungguhnya itu nggak hanya segelintir orang yang bisa nyampe sana. Sebagian besar orang tersangkut di dalam drama kehidupannya. Nggak tahu jalan keluarnya kemana. Gitu. Kalian itu yang akan bisa sampai titik, ibaratnya sampai garis finish tuh nemu gitu loh. Power nomor 1. Kalian itu orang-orang yang sangat bijaksana. Orang-orang yang sangat punya ide-ide yang fantastis ya, yang aku lihat ya. Sisi kreasi kalian tuh sangat dalam. Beberapa dari kalian mungkin ketarik ke pile nomor 3 ya juga ya, yang aku lihat di sini, pile nomor 1. Karena di sini ada energi angka 3 banyak ya. Nih 3 triple 3 ya. Di sini 3. Mungkin kamu lagi sering lihat angka 3 kembar ini. Ya, gitu. Jadi kayak jiwa kalian itu sudah siap untuk berkembang lagi. Kalau kalian yang di tengah-tengah lagi kegalauan, coba deh terus fokus ke kreasi. Apa yang kamu pengen kreasikan? Sesimpel ini hanya kreasi pribadi. Ya, misalkan ya udahlah, aku ngelukis sendiri, cari tenang di situ, nulis sendiri, meditasi sendiri misalkan. Atau apapun karya-karya kamu lah, nyanyi misalkan. Ya, semakin kamu banyak fokus ke sana, semakin pencerahan-pencerahan kamu akan kebahagiaan itu bisa masuk ke kamu. Power nomor 1. Fokus ke orang-orang baik dan positif dalam hidup kamu. Kalau orang-orang yang membawa energi toksik, kalau kamu memang masih ada keperluan sama orang itu, ya jalanin mau nggak mau. Kamu banyak belajar di situ, kamu tetap objektif di situ,
fokusnya ya udah, karena kamu punya tanggung jawab di situ ya kamu jalanin dulu. Nanti kalau kamu udah bisa membawa energi yang lebih baik di dalam kondisi yang toksik, semesta baru akan ubah situasi kamu. Nanti Tuhan semesta bekerja sendiri kok untuk kamu. Yang jagain kamu akan siap membawa kamu ke arah yang lebih tinggi. Ya, bukan sesuatu yang jatuhnya gitu-gitu lagi, muter-muter lagi. Ya, banyak contoh kasus dimana kayak orang nih datang ke aku gitu ya, Kak, saya tuh setiap berapa bulan sekali ganti kerjaan, nggak cocok terus, sama ketemunya sama bos yang nggak enak terus, lingkungan yang nggak enak terus. Berarti ada sesuatu di kamu yang belum paham sama sesuatu. Ya, gitu. Jadi, selalu konteksnya seperti itu. Ya, jadi di sini sudah tidak lagi menyesal, tidak lagi sedih akan sesuatu, tapi lebih yang kayak, aku masih punya orang-orang baik di sekitar aku. Aku masih punya bakat dan talenta. Aku di sini bagaimana kamu bisa menilai diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri dengan segala kemampuan kamu yang kamu tahu gitu ya. Poin nomor 1, cukup kamu yang bisa menilai diri kamu baik. Nggak perlu nunggu orang-orang lain semuanya di sekitar kamu bilang kamu hebat. Itu cara kamu berkembang dengan cepat. Makanya kalau ketemu sama orang toksik, kamu lagi diajarin ini sebenarnya. Poin nomor 1. Apalagi orang toksik yang ngatain kamu, fitnah kamu, kalau kamu masih panik sama hal-hal seperti itu. Ada sesuatu emosi yang tertrigger di kamu di sini. Ya, karena bagaimana kita merespon situasi itu pasti selalu akan menjadi pilihan kita, poin nomor 1. Ya, jadi takdir kamu di satu sisi adalah untuk masuk kembali ke energi kreasi, energi inspirasi. Jalan hidup kamu memang untuk membawa inspirasi hal-hal positif untuk orang-orang di sekitar kamu. Banyak dari kalian yang datang dari paul nomor 3 atau ketarik untuk paul nomor 3. 1 dan 3 ini sangat relate kayaknya yang aku lihat. Aku belum bacain BTW paul nomor 3, nggak tahu isinya apa. Cuman aku kalau bacakan urut ya dari 1, 2, 3, 4. Tapi entah kenapa aku udah langsung bisa lihat paul nomor 3 tuh ada sesuatu di kamu. Ya, nanti ketika kamu udah ketemu kunci kehidupan ini, gak ada lagi yang bisa rusak bahagia kamu. Ini kuncinya, ketika kamu udah sampai di titik happy yang sebenarnya, kamu gak akan pernah bisa dirusak kebahagiaan ini oleh siapapun. Kamu tetap bisa jaga itu. Kegores-gores dikit wajar ya, kita nyerempet-nyerempet dalam artian keserempet sama apa, kitanya mungkin sedikit sakit hati, kecewa, tapi itu cuma bentar banget. Abis itu ya balik lagi ke energi ini. Tapi bukan yang dibuat-buat, memang aku mau jaga kebahagiaan energi aku. Aku nggak mau biarin orang ini ngerenggut itu dari aku. Aku nggak mau biarin situasi ini, mau itu situasi keluarga, apapun itu, jatuhnya jadi dia yang pegang kendali atas kebahagiaan saya. Harusnya kamu. Banyak banget cara untuk melindungi kebahagiaan diri, menjaga kedamaian hati, banyak banget caranya. Aku nggak mau sebutin satu-satu. Ya, gitu. Jadi cara kamu memahami ini yang akan nanti berdampak sekali ke bagaimana kamu bisa mencapai kehidupan, harapan dalam hidup yang kamu inginkan gitu loh, seperti itu. Ya, Queen of Wands kebalik juga bagaimana kamu akhirnya bisa menemukan self-esteem dan rasa percaya diri yang tinggi. Orang yang happy itu pasti rasa percaya dirinya tinggi. Bukan sombong ya, tapi dia percaya diri. Gitu. Kenapa dia percaya diri? Karena dia pegang keyakinan yang besar sama semesta juga. Sama Tuhan semesta. Gitu, jadi kamu paham ya, kalau kamu ketemu situasi-situasi gelap kayak gini, situasi toksik ini, pasti ini ngajarin kamu ini. Ya, gitu. Empress ini lebih kayak ke versi bahagia kamu itu nanti ya, yang sudah digariskan untuk kamu, paul nomor 1 adalah keseimbangan dan jatuhnya kelimpahan di segala aspek dalam hidup. Ya, berarti sehat, sukses, happy, gitu. Sehat dalam konteks bukan hanya sehat fisik ya, tetapi maksudnya sehat hubungan, sehat keluarga, gitu-gitu loh, seperti itu. Ya, nih sehat, pertemanan-pertemanan yang sehat nih ada di sini nih. Banyak diuji di kamu di sini dari ini ya, dari relasi-relasi yang aku lihat, entah pasangan, entah relasi yang apapun itu.
Jadi nanti yang kamu akan bentuk dalam hidup ketika kamu sadar sama ini, kamu malah akan menarik orang-orang yang tepat. Tepat untuk bisa ada di jalan hidup kamu. Entah itu sebagai teman, entah itu sebagai partner bisnis, partner usaha, beberapa dari kamu ada yang ketemu soulmate ininya ya, soulmate usaha, soulmate bisnisnya tuh nanti ada di sini dengan Three of Pentacles. Ya, soulmate benerannya juga, ya maksudnya ya, ibaratnya pasangan kalau belum ya, seperti itu. Ya karena itu memang bagian dari bentukan kebahagiaan. Ya, tapi ujiannya ketika kamu sendiri, kamu bisa happy dan utuh di situ apa enggak. Ya, utuh nih seperti telur utuh ini, nggak pecah, nggak retak, nggak apa gitu loh. Itu ujian spiritual kamu. Kalian adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup yang penuh kefanaan ini. Dunia yang penuh kefanaan ini, seperti itu power nomor 1. Sebenarnya dalam banget makna hidup kamu. Ya, gitu. Nanti kamu akan semakin paham, semakin ngerti sama ini seiring berjalan. Ini pesan pengantar kamu untuk ke depan aja. Ya, power nomor 1. Sebelum aku tutup bacaan ini, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul, mungkin bisa bermanfaat untuk kamu. Yang aku bacakan ini bisa kamu, bisa orang yang sedang berhadapan dengan situasi kamu ya saat ini. Jangan terlalu terpatok sama ini. Tapi aku ngeliat ada Capricorn sangat kuat di sini dengan The Devil, Virgo, Gemini ada, ya, Aries, Leo, Sagittarius ada di sini. Dan satu lagi mungkin Taurus bodeknya. Ya, itu tuh zodiak-zodiaknya yang hadir. Oke, jadi ini bacaan kamu, power nomor 1. Ya, happy adalah takdirmu. Itu aja petunjuknya, semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, namanya sama. Ya, mau tanya-tanya jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirimkan katalognya untuk kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu cari ketentuannya bagaimana. Oh ya, dan aku juga sejak September akhir kemarin buka 2 kelas baru atau 2 sesi baru ya, mungkin bagi yang tertarik saja. Yang satu pertama adalah spiritual coaching. Ini aku bikin dengan tujuan bagi mereka-mereka yang mungkin saat ini sedang ada di dalam fase kebangkitan spiritualnya, kesadaran batin ya, atau mungkin panggilan ke arah kesembuhan, healing, healer. Ya, kalau kamu merasa ada panggilan itu dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, ya, gitu, entah tentang past life karma, tujuan hidup, misi jiwa, bakat spiritual, beberapa dari kamu mungkin ya, atau karma-karma yang sedang dijalani, leluhur, dan lain-lain, aku bisa bantu di situ, aku bisa terhubung dengan pendampingmu untuk memberikan petunjuk yang kamu perlukan. Ya, jika terpanggil saja. Lalu yang kedua di sini ada tarot coaching. Ini privat ya. Jadi coaching secara privat karena aku akan connect dengan energi kamu. Jadi ini khusus bagi yang mau memang serius aja di menggunakan media tarot sebagai media spiritual ya, bukan hanya sekedar tahu artinya kartunya, bacain orang selesai. Tetapi ada tanggung jawab spiritualnya di sini. Ya, nanti aku akan bagikan cara-caranya, aku akan bagikan sebanyak-banyaknya ilmu yang aku bisa bagikan di dalam sesi ini. Ya, bagaimana kamu terhubung dengan spiritual kamu, memakai energi kamu, dan lain-lain. Ada tata caranya semuanya, dan lain-lain aku bisa share di situ. Ya, gitu. Ya, itu ya tujuan aku membuat sesi itu. Intinya apapun jasa yang tersedia di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku dari sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Power nomor 1, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Power nomor 1, untuk segala yang terbaik. Sehat, sukses, bahagia selalu, good luck dalam perjalanan kamu ke depannya. Terima kasih banyak. Take care and have a nice day. Semoga kita ketemu lagi. Bye-bye. See you. Halo, pile nomor 2 bagi kalian yang memilih kartu ini. Kita lihat ya, di balik kartunya langsung ada apa. Oke, pile nomor 2 di sini judulnya Come to the Edge. Ya, kartu yang kamu pilih ini. Oke, ini adalah bacaan kamu yang temanya adalah menerima takdir dan memahami karma. Ya, gitu. Jadi kita lihat di sini sebenarnya bagian dari takdir kamu tuh apa, perjalanan karma kamu itu sebenarnya bagaimana. Mungkin di sini akan banyak mendapatkan penjelasan ke sana. Ya, power nomor 2. Oke, kita langsung mulai aja. Power nomor 2, come to the edge.
Poin nomor 2 ini memang kalian itu sebenarnya ujian hidup kamu tuh selalu ya, karma pembelajaran kamu itu selalu ngetes keyakinan dan keberanian kamu. File nomor 2. Konteksnya ada keberanian di sini. Contoh kamu lihat di sini ya, di gambar ini file nomor 2. Seseorang wanita sedang menari ya, joget di atas platform ya seperti itu, tapi dia nggak takut jatuh ya, padahal kan ini bolong gitu ya, kepleset dikit modar gitu kan. Nomor 2 ya gitu, tapi dia tetap dengan membawa bunga-bunganya, dia tebar di situ, dia tetap joget di situ, muter-muter, nggak ada tuh dia jatuh, selamat aja gitu ya gitu. Ini tanda bahwa dia percaya akan perlindungan semesta kemanapun dia menapak kakinya, di dalam irama-irama dansanya dia nih, jogetnya dia seperti itu ya. Poin nomor 2. Wah, ini kalau nggak tinggi keyakinan, dia udah gemeteran nih ya gitu. Jadi hidup kamu secara karma itu banyak situasi-situasi yang modelannya seperti ini. Poin nomor 2. Apakah kamu masih bisa menabur keindahan di dalam situasi-situasi yang mungkin mencengangkan, menegangkan, atau mungkin bagaimana kamu mungkin harus kayak ada semacam keputusan-keputusan besar dalam hidup seperti itu ya. Challenge, tantanganmu berat di sini, poin nomor 2. Tapi poin nomor 2 ini adalah motivator sih kalau yang aku lihat. Dalam artian bukan motivator gimana, kalian itu ketika kalian ada di dalam titik kesadaran kamu ya yang cukup tinggi, poin nomor 2, kamu tuh akan tahu bagaimana caranya untuk stay motivated ya, tetap ada di dalam energi yang termotivasi, terinspirasi untuk mencapai kebaikan, untuk menabur segala bentuk kepositifan seperti itu ya. Meskipun kamu tahu situasi hidup itu nggak selamanya ideal. Ada yang ketika lagi ideal, adem-adem ayem aja, rezeki lancar, percintaan lancar, oke, bagus. Tapi ketika itu semua digoncang-goncang ya, tergoncang-ganjing di sini, kamu masih bisa jaga energi itu apa enggak? Ketika ada situasi datang di mana kamu harus memilih, kamu harus mengambil sebuah langkah besar, yang langkah ini nggak akan pernah bisa diambil kalau kamu nggak punya keyakinannya. Kamu bisa lompat ke sana apa enggak? Gitu. Kamu bisa lompat seperti dia. Ini kan dia juga loncat nih, gitu kan? Seret gitu dia loncat. Tapi tetap napak di sini, dia nggak jatuh. Langkah-langkah keyakinan ini akan besar. Poin nomor 2 ini hidupnya kalau yang aku lihat ya secara takdir dan karma banyak plot twist yang aku lihat ya. Plot twistnya dalam artian tapi yang konteksnya besar-besar gitu ya. Perubahan-perubahan yang drastis gitu tuh ada banget di hidup kamu, poin nomor 2. Tapi sebagaimana kamu bisa menari melewati perubahan-perubahan ini, berarti ngikutin irama semesta ya. Kamu tiba-tiba ada yang harus tiba-tiba mungkin, atau hidupnya yang tadinya di mana tiba-tiba pindah kemana, yang tadinya mungkin maaf ya kaya tiba-tiba jadi tidak kaya seperti itu ya gitu. Atau ya kayak gitu, banyak yang sifatnya tuh dari atas bawah gitu loh. Jadi roller coaster kehidupannya cukup tinggi. Nanti ketika kamu sudah semakin paham, kamu sudah semakin bijaksana, semakin bisa memaknai damai hati kamu sendiri, kamu semakin ketemu itu, lonjakan-lonjakan ini nanti lama-lama tidak berasa. Meskipun mungkin kalau orang lihat hidup kamu kayak, wah ini ya cukup ada-ada aja gitu ya, seperti itu. Tapi kamu melewatinya ngerasanya lebih landai. Jalan tanjakan yang kalau orang lain lihat, wah gila itu tinggi banget nanjaknya gitu. Misalkan kamu jalan di situ dengan enteng gitu, karena energi kekuatan dan keberanian kamu tinggi. Nomor 2, makanya aku bilang kamu akan jadi orang yang sangat termotivator. Akan ada semacam pencapaian besar dalam hidup kamu kalau belum nomor 2, yang disebabkan karena kamu mengambil langkah drastis, langkah dalam tanda kutip langkah gila mungkin kalau orang lain lihat ya seperti itu. Langkah yang benar-benar orang nggak ada yang expect, kamu pun juga nggak expect kamu bisa ngambil langkah ini besar. Dan disitulah pintu sukses kamu terbuka. Pintu kebahagiaan kamu yang sebenarnya terbuka. Itu takdir kamu. Poin nomor 2. Ya, jadi kalau karmanya lebih ke pembelajaran kamu.
melewati ini. Gitu. Ya, kalian itu diinkarnasi saat ini nih di kehidupan, ya maksudnya kalian kan reinkarnasi ya, kehidupan saat ini memang untuk nutup banyak siklus, power nomor 2, makanya gonjang-ganjingnya besar. Ya, ujian penutupan siklus itu nggak mudah. Dan kalian ini adalah jiwa-jiwa yang kuat untuk itu. Kenapa? Karena mungkin kalian akan banyak bantu orang untuk menyelesaikan siklus mereka juga. Entah orang lain yang tersangkut nanti di dalam siklus toksik, entah itu toksik hubungan atau toksik apa, kamu udah bisa lihat itu semua. Gitu, power nomor 2. Tapi kamu tidak ada di, tidak menjalani itu ketika kamu masih takut-takut untuk melangkah. Ketika kamu masih nggak yakin kalau Tuhan semesta itu bisa jaga kamu 24 jam. Kayak security CCTV. Ya, power nomor 2. Gitu, keyakinan kamu akan proteksi atau penjagaan Tuhan semesta yang setiap saat untuk kamu, mau kamu lagi melek, kamu lagi tidur, itu akan diasah dan disadarin banget kamu, power nomor 2 kalau yang aku lihat. Ya, karena untuk memang mengakhiri siklus itu butuh keberanian dan kesadaran tinggi untuk memutus tali-tali rantai karma. Kamu dibantu sama yang leluhur kamu, aku ngeliatnya, power nomor 2, karena nggak sedikit dari kamu yang juga menyelesaikan sekaligus menyelesaikan karma leluhur. Itu sudah pasti sih kalau yang begini nih hidupnya. Ya, power nomor 2. Kalian yang akhirnya bisa membawa motivasi dan inspirasi untuk kesembuhan di dalam keluarga kamu misalkan. Ya, ntar saudaramu atau adikmu atau siapa ngelihat kamu begini hidupnya, kamu bisa membawa kebaikan yang sangat besar, banyak inspirasi mereka untuk berubah. Oh, si Payal 2 bisa ya dia begini, aku kok jadi kepanggil untuk lakuin hal yang sama, misalkan kayak gitu. Ya, kalian ini jiwa-jiwa pemberani, jiwa-jiwa yang akan sadar kalau beraninya kamu itu bukan bodoh, tapi beraninya kamu karena kamu yakin. Power nomor 2. Ya, jadi power nomor 2 ini mungkin kalau orang-orang nanti ngelihatnya kamu kayak agak-agak ekstrim gitu ya. Tiba-tiba begini, tiba-tiba ngambil langkah ini gitu. Ya, tiba-tiba pergi kemana gitu. Power nomor 2. Ya, itu memang sudah ada di garis hidup kamu. Ya, oke, kita lihat sekarang dari kartu tarotnya. Ya, aku doa sebentar. Pile nomor 2. Ya, death. Oke. Ada di sini hangman. Ya, 7 of Wands kebalik. Ntar aku jelasin. 6 of Swords. Kita lihat lagi kartu-kartunya ada apa lagi di sini. Untuk pile nomor 2. Oke. Kita lihat ya. Di sini Queen of Swords kebalik. The Hermit kebalik. Ya, Nine of Wands. Bawah decknya 7 of Pentacles. Bagus. Ya, oke. Ya, tadi inget ya, kayak aku sempet bilang atau mention tentang reinkarnasi kamu saat ini. Kamu bereinkarnasi dan lain-lain, ini kartu death-nya ada. Ya, nih, jadi tengkorak. Jadi ada kulitnya lagi nih. Ya, nih, tuh. Ya, jadi ini ngomongin tentang memang kamu hadir kembali di sini untuk menutup siklus-siklus. Untuk bisa move on dari banyak sekali karma-karma. Ya, makanya challenge hidup kamu berat. Tapi kamu terbentuk jadi sosok yang penuh kesadaran dan kekuatan. Nomor 2. Ya, daya bertahan kamu itu tinggi. Tanpa kamu perlu in survival mode. Nanti kalau kamu udah beresin karma ini ya, kamu udah paham sama ini, maksudnya mode bertahan hidup gitu, misalkan dari segi rezeki atau apapun gitu, kamu udah tidak lagi di mode itu. Kamu di mode yang bener-bener, ada, maaf ya, ini bukan gimana-gimana, tapi kayak ibaratnya ada keributan di sana,
aku tetap jalan dengan enteng gitu ya, nggak takut, ibaratnya seperti itu ya gitu. Jadi di sini apa ya itu, jadi kayak mode bertahan hidup kamu itu tanpa kamu harus nyalain aktifasikan mode ini, kamu tetap bisa bertahan dengan baik. Ya biasanya semakin kamu takut sama hal-hal buruk terjadi, malah kejadian beneran. Ya, tapi begitu kamu ngalir sama itu, oh kalau ini misalkan contoh simple deh ya, contoh simpelnya dalam konteks ini aku kasih contohnya, maaf ya ini agak-agak lompat-lompat. Misalkan kayak kita mau pergi ke suatu tempat gitu ya, terus kita kayak aduh cepetan deh, nanti takut hujan, nanti takut ini, nanti takut macet, nanti ini gini, misalkan seperti itu ya. Ternyata hujan blas sampai banjir, macet, semua jalan ketutup, misalkan kayak gitu. Tapi kalau orang yang bisa mengikuti ritme semesta ya, dia nggak ada kayak gitu, dia ngalir. Misalkan dia mau berangkat jam 4 nih gitu, masih mendung-mendung nih, udah mau hujan kan. Memang sih kayak keinginannya kayak semoga nanti aku kesana jalanannya bisa lancar, aku bisa bisa nggak hujan, nggak kehujanan gitu, misalkan kayak gitu ya. Tiba-tiba dia kayak ada telepon yang aku harus terima dulu misalkan gitu ya. Ya mau nggak mau dia jadi terpending nih langkahnya gitu ya, power nomor 2 gitu. Jadi kadang-kadang semesta itu tuh udah ngaturin semuanya buat kamu kalau kamu bisa ikutin iramanya gitu. Kadang kamu terpending berangkatnya, ternyata kamu terbebas dari kecelakaan misalkan gitu ya. Ada yang mengalir, akhirnya dia berangkat, udah ngikutin aja, ngalir aja, jalan, berangkat jam berapapun saya jalan, intinya niatan saya masih ke sana. Sering banget ini terjadi di aku nih. Aku nyampe tempatnya, napak baru masuk, tiba-tiba hujan deras, dar gitu ya. Jadi ya karena aku udah nggak takut lagi ya, kalau hujan-hujan, kalau enggak ya udah, kalau hujan ya berarti aku harus kena air hujan, anggap aja begitu gitu ya. Kalau enggak ya udah, berarti emang aku diselamatkan semesta mungkin gitu. Aku bisa sampai di tempatnya tanpa harus kehujanan, jadi nggak sakit misalkan kayak gitu, atau jadi lepek misalkan ya. Datang ke suatu acara penting misalkan ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini ya yang kadang kita tuh nggak sadar. Kamu kalau udah bisa hidup mengikuti arahan, tujuan, ritme yang sebenarnya, jalan kamu tuh udah dibentuk secantik dan sedemikian rupa sebenarnya, power nomor 2. Cuman karena kamu orangnya ada energi feeling on the edge of something juga gitu loh. Jadi kayak power nomor 2 ini tipe mungkin kalau yang belum sepenuhnya sadar, agak-agak parno mungkin ya, atau khawatir yang berlebih, overthinking, asumsi mungkin kadang terlalu buruk, selalu berpikir dari worst case-nya seperti itu. Tanpa sadar kamu jatuhnya malah jadi ada di kondisi itu ya. Contoh simple lagi, misalkan orang yang mungkin memang dia ini ya mungkin clumsy ya, bahasa Indonesianya apa ya, clumsy itu kayak gampang jatuhin barang gitu, misalkan licin, kayak seolah-olah tangan licin gitu ya, licin tangan lah seperti itu ya. Tapi dia nggak pernah khawatir sama itu ya. Mungkin dia kadang-kadang teledor gitu ya, atau kayak sembrono gitu misalkan seperti itu, tapi dia tetap, intinya misalkan barang jatuh tetap bisa ketangkep gitu ya. Ada apa gitu, tapi giliran orang yang mungkin selalu parno sama nanti ini tuh bisa pecah, nanti ini, iya pecah beneran. Karena kamu ngasih energi itu ya. Ingat kalau pikiran itu membawa memori energi ya, sama kayak di handphonemu, di laptopmu itu ada yang namanya memori energi RAM, seperti itu ya. Sama di dalam diri kita juga ada yang namanya RAM ini ya. Ini kalau aku jelasin dalam konteks logika ya gitu.
Jadi memori gitu. Kamu pernah ngomong itu, kamu seolah-olah udah ngebayangin tuh barang pecah sebenarnya. Akhirnya beneran pecah. Kamu udah ngebayangin, oh nanti gue kehujanan. Kehujanan beneran. Gitu. Nanti dari situ kamu mungkin jadinya mencari, ada yang jadinya malah mencari kesalahan-kesalahan di sekitar. Ya, seperti itu. Nah, nanti ujian kamu biasanya untuk orang-orang yang seperti ini adalah ini. Akan ditaruh di posisi dimana kamu kepepet sama situasi, entah itu kepepet uangnya, atau kepepet situasi apapun, mau nggak mau lu mesti loncat tuh. Ya, gitu Paul nomor 2. Ibaratnya kalau aku loncat, mati dong, nih, death, ya. Tapi ternyata nggak, kartu deathnya kebalik. Ternyata kesangkut pohon nih. Ya, ada yang nolongin. Semesta selalu menolong kamu sebenarnya. Ya, jadi memang konteksnya untuk Paul nomor 2 adalah belajar untuk lebih melihat hal-hal dari angle yang positif dulu. Bukan berarti kita nggak boleh prepare, ya. Bukan berarti kita nggak boleh sedia payung sebelum hujan, boleh, nggak masalah. Tapi angle-nya dari yang positif dulu. Ya, pasti nyampe dengan selamat, nggak hujan lah, tapi aku bawa payung aja. Gitu. Ya, bukannya kayak, aduh, aku mesti bawa payung kemana-mana, karena nanti pasti hujan, gini, gitu. Beda ya, energi yang dibawa seperti itu, different. Ya, jadi Queen of Swords, kalian itu adalah orang yang punya ke energi pikiran atau mind power yang sangat kuat, power nomor 2. Ya, seperti itu. Kalian sebenarnya banyak butuh waktu sendiri. Tipe-tipe orang kayak kamu nih. Bukan berarti sendirian terus, jomblo selamanya. Enggak, kita bisa tetap punya pasangan, tetapi ada waktu khusus yang kamu luangkan untuk diri kamu sendiri. Untuk menjernihkan pikiran, membawa kesadaran kembali di dalam pikiran, ucapan, dan lain-lain. Ya, karena mind power kamu kenceng. Ya, jadi kayak mind itu, yaitu ya energi pikirannya tuh kencang. Tapi biasanya orang-orang kayak gini orang yang cerdas sekali. Intelektualnya tinggi. Kecerdasan kamu di atas rata-rata pasti. Power nomor 2. Cuman ya kadang senjatanya bisa makan tuan. Gitu, makan tuannya. Ya, power nomor 2. Nah ini, bagaimana caranya hidup mengalir. Seni hidup mengalir ini ilmu spiritual yang kamu akan pelajarin terus, akan ketampol bolak-balik terus dalam hidup, dalam karma hidup untuk belajar ini. Banyak dari kalian benar-benar bertahun-tahun hidup akhirnya baru paham sama ini. Biasanya kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan jatuhnya, misalkan contoh, kamu punya kekhawatiran tentang nanti barang atau rusak, kamu pasti akan ketemu sama orang yang teledor misalkan, sama pasangan yang mungkin agak sembrono gitu misalkan kayak gitu. Ya, itu semua sebenarnya adalah ini contoh ya gitu, maksudnya kayak ujian kamu untuk bisa tenang dan mengalir. Apalagi kalau sudah menyangkut alam. Kenapa tadi aku nyontohinnya hujan juga ya, karena udah menyangkut alam itu. Gitu. Alam mau dia mau ngapain terserah dia, kita ngikutin aja gitu ya. Lagi-lagi sedia payung sebelum hujan bukan berarti tidak penting, itu juga baik ya, paham ya gitu. Jadi kebijaksanaannya di sini gimana? Ingat, semua yang kamu siram, yang kamu tabur di sini akan berbuah. Power nomor 2. Karena kekuatan pikiran kamu kuat, kamu sebenarnya adalah manifestor yang hebat. Power nomor 2. Kalau kamu bisa sembuh di sini. Ya, karena untuk manifestasi hal-hal besar terjadi dalam hidup itu memang butuh energi pelepasan yang sangat tinggi. Ya, jadi melepas hasrat atau keinginan akan hasil. Jadi biarlah hasil nanti, ibaratnya ini pohon aku tanam nggak tahu deh ini nanti mau buahnya apa, mau buah delima, buah mangga, buah pisang, nggak tahu nanti yang keluar apa. Saya ngalir aja gitu. Kita lihat aja nanti pohonnya berbuahnya apa. Gitu. Biar semesta yang atur. Yang penting saya nyiramnya konsisten. Saya ngasih pupuknya konsisten. Saya upayanya konsisten seperti itu. Nanti dia berbunga sendiri, itu berbuah sendiri. Ya, gitu. Itu kayak kamu hidupnya akan banyak ujian untuk paham ini. Tapi tenang aja, kamu akan dapat
ketemu situasi atau orang-orang yang akan semakin sadarin kamu ini. Ya, gitu. Nanti kalau kamu udah paham, kamu mau manifest itu akan lebih easy, lebih mudah. Ya, karena kamu sudah tidak ada lagi energi maksanya gitu loh. Ya, entah maksain keinginan, entah maksain hasil, entah maksain orang lain harus jadi kayak A B C D E gitu. Aku maunya pasangan aku tuh harusnya bisa gini misalkan, atau kayak ini tuh harusnya begini gitu loh. Ya, gitu. Kalian itu memang orang-orang yang begini nih. Banyak dari kalian yang pasti air signs nih kalau udah kayak gini. Ya, bukannya berarti buruk, bukan, ini senjatamu, tetapi ini kita belajar bijaksana agar tidak jadinya makan tuan. Gitu doang sebenarnya. Ya, jadi pedang yang kamu bawa ini nggak nusuk diri kamu sendiri gitu. Ya. Paham nomor 2. Jadi itu sebenarnya tujuan hidup kamu di sini. Salah satu karma terbesar kamu adalah untuk ini. Kamu kalau paham ilmu ini, kamu mau nyelesain karma-karma kamu yang lain jauh lebih easy, lebih mudah. Karma rezeki kamu nanti kebuka, karma percintaannya, jodohnya nanti ada kalau belum gitu-gitu ya. Jadi itu yang lain-lainnya nanti akan mengikuti sebagaimana pelajaran utama kamu ini beres dulu. Karena ini yang paling susah nih. Ya, nggak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Karena manusia itu musuh terbesarnya yang memang pikirannya sendiri. Ya, gitu. Itu sih power nomor 2. Ya. Itu saja pesannya. Ya, jadi di sini kamu memahami ya. Dan kamu tahu kok takdir kamu yang memang begini. Ya, kalau kamu tahu hidup kamu suka banyak ngambil langkah-langkah ekstrim, ya itu karena kamu diuji terus untuk ini. Ya, tapi percayalah, kemanapun kamu melangkah, kamu pasti dijaga. Jangan takut salah langkah. Tapi bawa selalu keyakinan dan tekad di dalam prosesnya. Gak ada yang salah, kalaupun salah jalan nanti semesta akan belokin kamu lagi kok. Gitu, jadi kita gak parno duluan gitu loh. Seperti itu, power nomor 2. Ya, itu aja, semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Power nomor 2, makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe. Oh ya, sebelumnya maaf, ada beberapa energi zodiak yang muncul nih di sini. Sorry ya, aku kelupaan. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk tambahan untuk kamu saja. Ini bisa kamu, bisa orang yang berperan di dalam situasi karma ini ya, di dalam hidup kamu gitu ya. Bisa pasangan mungkin ya, atau siapapun adalah yang kamu anggap berperan penting dalam hidup ya. Kita ada ya air signs, Aries, air signs ini berarti Gemini, Libra, Aquarius sangat hadir di power nomor 2. Scorpio hadir ya, Virgo hadir 2 nih ya, sama Aries, Leo, Sagittarius ya hadir juga di power nomor 2 ya. Ya, lagi-lagi ya semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, silahkan kontak nomor aku yang sudah aku cantumkan di di kolom deskripsi video di bawah ini, atau mau kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, maaf kalau aku suka kadang slow respon karena aku memang sehari-hari itu sibuk personal reading. Tapi kalau pasti setiap kali ada waktunya, aku pasti akan secepatnya akan balas chat kalian ya. Ya, jadi ya kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kirim katalognya untuk itu. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, dan sejak akhir September kemarin aku ada buka 2 sesi baru. Yang pertama itu sesi spiritual coaching. Tujuan aku membuka sesi ini ya, itu sebenarnya khusus bagi mereka yang atau kamu-kamu yang memang lagi merasa saat ini dalam perkembangan spiritual yang lagi besar ya, kebangkitan spiritual atau awakening, atau mungkin kalian ada semacam panggilan untuk ke arah healing gitu-gitu ya, seperti itu, atau healer ya. Bagi kalian mungkin masih banyak menyimpan pertanyaan yang seperti belum jelas, belum clear, belum terjawab, misalkan tentang past life karma, misi jiwa, tujuan hidup, beberapa dari kamu bakat spiritual, atau karma leluhur misalkan itu ya. Apapun itu, jika kalian merasa terpanggil, aku bisa bantu untuk memberikan petunjuknya. Aku bisa terhubung dengan pendampingmu untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya jika kamu terpanggil saja. Lalu yang kedua, aku ada kelas tarot. Ini kelasnya akan privat ya, karena di situ kita akan bekerja dengan energi juga ya. Jadi di kelas ini khusus bagi yang memang benar-benar mau serius untuk memakai kartu tarot sebagai media penyampai pesan, media spiritual ya, bukan hanya sekedar tahu artinya apa, ini bacain ke orang ini gitu. Kayak ini lebih benar-benar pendalaman secara spiritualnya ya. Jadi ada tata caranya ya, buka-buka kartu itu kita
ada etikanya, ada cara-caranya, ada proses-prosesnya secara energi ya dan lain-lain. Itu nanti aku akan bagikan sebanyak-banyaknya ilmu di situ. Tentunya kita belajar juga tentang tarot ya di situ. Di dalam kurung waktu 3 jam yang aku sediakan di sesi itu. Jadi silakan bagi yang terpanggil saja ya, bisa pemula, bisa yang sudah pernah belajar juga boleh. Intinya apapun jasa yang tersedia di sini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pak nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan banyak bantu doa untuk kamu juga ya dari jauh. Untuk segala kelancaran, yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu. Dan good luck untuk kamu ke depan dalam perjalanan penyembuhan karma kamu. Ya, semoga kita ketemu lagi di reading aku berikutnya. Terima kasih banyak. Take care and have a nice day. Pak nomor 2, bye-bye. See you. Halo, pile nomor 3. Bagi kalian yang memilih kartu ini, kita langsung lihat aja di baliknya apa. Co-create. Ya, ini kartu pilihan kamu. Ini adalah bacaan kamu, general reading kamu yang judulnya menerima takdir dan memahami karma. Ya, jadi kalian itu ditakdirkan untuk apa dan kira-kira perjalanan karmanya itu seperti apa ya, pelajaran-pelajaran hidupnya dan lain-lain. Itu tujuan dari bacaan ini. Pile nomor 3. Gini, ini pile nomor 3 ini memang orang-orang ya, kita ngomongin takdirnya dulu deh ya, jadi lebih paham garis besarnya nih. Itu memang untuk membuat kreasi, tapi bukan hanya sekedar kreasi saja ya, melainkan Tuhan semesta alam ini berkreasi lewat kamu. Ya, jadi kamu adalah medium atau perantara kreasi ini. Pile nomor 3. Ya, berarti kalian ini secara takdir, kalau ini belum berjalan, atau mungkin ini nanti akan berjalan, di mana ada sesuatu yang kamu akan kreasikan dengan bakat kreasi kamu, apapun itu di zaman yang serba digital saat ini, itu bisa apapun ya, untuk nanti membawa atau menyalurkan energi positif. Entah itu pesan-pesan yang positif, entah itu manfaat yang positif, dan lain-lain. Ya, pile nomor 3. Jadi, kamu adalah co-kreatornya semesta. Ya, atau partner dalam berkreasinya semesta. Itu takdir kamu, pile nomor 3. Ya, gitu. Nggak bisa lari jauh-jauh dari ini. Apalagi kalau kamu sudah menginjak usia segini nih. Nih, 40. Ya, bukan berarti pesan ini tidak berlaku bagi yang sudah berusia lebih lanjut. Maaf ya, misalkan kayak kepala 5 atau bagaimana. Mungkin kalau yang sudah di situ tapi belum menemukan ko-kreasi ini, mungkin kamu sebenarnya punya kesempatan untuk melakukan ini dulu-dulunya di mungkin sekitaran usia kamu ini, tapi mungkin terpending terus. Entah karena apa. Ya, atau kalian yang sudah mulai dari usia yang lebih muda, misalkan kepala 2 bahkan, atau kepala 3, rata-rata sih biasa kepala 3 ke atas ya, untuk sampai kepala 4 itu kan jadi puncaknya sebenarnya. Ya, entah kenapa, aku juga nggak tahu. Kalau mau ditanya kenapa kak, nggak tahu, emang begitu ininya ya, ciptaan semestanya. Biasanya itu puncaknya memang ada di sekitaran umur segini. Kalian yang lagi ada di sekitaran umur kepala 4 ini, ya disinilah momen kamu sebenarnya. Ya, gitu. Kalau yang usianya masih di bawah ini, berarti nanti puncak energinya ya ada di sini, di kepala 4 ini. Ya, kalau yang sudah jalan ini gitu. Intinya ya takdirnya nggak jauh-jauh dari sini. Ya, entah lagi-lagi zaman serba digital, entah kamu bikin konten, entah kamu berbagi kebaikan di situ atau kayak gimana. Ya, ada yang bikin buku, ada yang bikin lukisan, ada yang bikin makanan, masak, gitu-gitu. Tapi masaknya juga dengan lagi-lagi ya, karena kan itu bentukan energi semua. Ya, jangan salah loh, orang masak itu bisa menyalurkan energi positif ilahi loh. Gitu, karena dia pakai saluran energi dari tangannya, dia pakai untuk kreasinya juga sama. Ya,
gitu. Jadi masakan yang bukan hanya dibikin untuk sekedar udah nih masak buat orang-orang, saya terima duit, selesai tugas saya di situ, enggak. Tapi memasak memang bener-bener dari hati terdalam untuk membawa energi baik buat siapapun yang makan makanan kamu, supaya mereka bisa bahagia ketika merasakan makanan kamu, mereka bisa ngerasa lebih enak ya, atau lebih positif aja gitu loh, seperti itu. Itu contoh simpelnya kalau yang memang arahnya nanti ke memasak ya. Jadi kayak di sini banyak banget cara-caranya gitu ya. Ada yang juga mungkin sama nih, misalkan dengan memakai kartu-kartu seperti ini ya gitu, ada juga sama ya, berarti kayak aku gini juga contohnya ada. Tapi ya macam-macam lah caranya. Nanti kamu ketemu caramu sendiri, bisa jadi kombinasi akan 1 atau 2 atau 3 cara, bisa jadi juga nggak cuma harus 1 ya gitu. Jadi kombo-kombo ini nanti ada gitu untuk kalian ya. Ingat puncak energi di sini nih ya, di kepala 4 ini. Kalau udah kelewat berarti mungkin ada yang terpending, seharusnya ya di sekitaran ini ya gitu. Ya intinya kembali lagi ke situ ya. Tapi di sini sekarang kita akan lebih dalam ngebahas tentang karmanya. Ya, untuk menemukan ini tentunya nggak mudah. Kalian akan melewati proses evolusi kebangkitan spiritual yang cukup besar, cukup bertubi-tubi di sini untuk akhirnya paham sama ini, tugas kamu ini. Ya, yang sudah menjadi bagian dari garis takdir. Banyak dari kalian yang mungkin garisnya sebenarnya ke arah kesembuhan, mungkin nanti nyembuhin orang, ada juga yang seperti itu. Kan kalian tetap menjadi ini ya, penyalur energi positifnya dari semesta. Tuhan semesta berkreasi melewati kamu. Kalau kalian yang arahnya memang jalurnya spiritual, ya berarti kalian spiritual medium, perantara. Gitu, perantara energi. Entah gimana lagi-lagi caranya, beda-beda. Ya, gitu. Ini hanya petunjuk aja. Jadi khusus bagi yang nanti memang jalurnya spiritual, kayaknya nanti akan ada pesan-pesan juga di file nomor 4. Ya, beberapa dari kalian datang dari file nomor 4, atau yang file 3 ini nanti ketarik untuk baca nanti di file nomor 4. Ya. Tapi gini, aku jujur belum baca apa. Aku kalau baca, ini aku bilang aja, maksudnya kayak aku kalau baca kayak gini, ini kartu-kartu kan dipilihnya acak gitu ya, yang tadi di awal. Nanti kita buka kartu kartu tarotnya aku shuffle on cam gitu ya. Cuman aku nggak tahu nanti file 4 ngomongin apa, I don't know ya, nggak tahu nanti isinya apa, tapi aku udah rasa karena di sini ada angka 4, dan memang tadi aku juga ngerasa kayak file 4 ini ada sangkut pautnya sama file nomor 3 untuk sebagian dari kamu. Kalau kamu nggak ngerasa ketarik sana, nggak usah dipaksa tonton ya. File nomor 3 ini hanya petunjuk saja. Oke, ya, co-create. Kalian adalah kreator ya, tangan kaki semesta untuk mengerjakan sesuatu. Sama nih kayak kamu punya tangan untuk bikin apa ya, itu kan tanganmu yang bekerja, otakmu yang ngasih sinyal gitu. Nah ini otaknya itu ibaratnya Tuhan semesta, ya tangannya ya adalah kamu gitu ya. Paham ya ini analogi ini. Oke, kalau nomor 3 kita langsung masuk ke kartu-kartunya. Ya, sudah pasti kalian adalah orang-orang yang secara kemampuan akan punya kemampuan imajinasi yang cukup tinggi yang aku lihat ya, dan juga energi penciptaan itu ada di kamu ya. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat kalau nomor 3 petunjuk semestanya ya. Energi penciptaan itu kayak ada di orang-orang yang kayak kamu tau lah, kayak misalkan yang penemu lampu gitu ya, penemu listrik gitu, atau penemu apa zaman-zaman dulu gitu, itu mereka ada energi pencipta ya, ada energi penciptaan di dalam diri mereka, di dalam jiwa mereka. Nah kamu tuh sebenarnya mirip-mirip, cuman ya nggak tahu, mungkin ada yang dari kamu yang nanti menjadi penemu sesuatu yang bener-bener akan bikin sebuah breakthrough gitu ya, misalkan yang sebelumnya belum pernah ada, akhirnya kamu temukan cara baru atau produk baru atau kayak apa, itu bisa jadi ya gitu. Tapi ya lagi-lagi konteksnya akan berbeda banget setiap dari kamu ya. File nomor berapa nih? 3 gitu. Kalian adalah orang-orang yang akan punya ide-ide brilian. Datangnya semua ide-ide ini dari mana? Dari bintang, dari semesta ya. Kamu akan masuk star energi di situ yang aku lihat. File nomor 3. Oke. Ya. Oh wow, oke.
apa nih? Ya, Chariot kebalik, Moon kebalik, Two of Cups kebalik, Four of Swords. Ya, aku nggak expect ya energi ini ada di power nomor 3 ya, tapi ya kadang-kadang kalau kalau apa baca kayak gini ya, maksudnya kita channeling energi kayak gini kadang-kadang tetap masih ada surprise ya dari semesta kayak tapi itulah yang membuat aku juga sebenarnya ya cukup suka lah dengan maksudnya jalanin apa yang aku jalanin ini, karena sometimes juga kayak oh ternyata ini ya apa informasi yang aku tidak duga datang gitu. Nah ini kamu power nomor 3 co-create ini ternyata konteksnya love life juga ya, jadi bukan hanya Tuhan semesta ke kamu. Nah inget nggak kalau tadi kita pakai analogi tangan ya, sekarang tangan ada sepasang bener kan, kaki ada sepasang juga. Kenapa manusia lahir dengan tangan 2 kaki 2 gitu, maksudnya secara normal ya kita ngomonginnya seperti itu ya. Ya itu karena berarti secara takdir kamu akan ketemu sama pasangan jiwa yang seimbang, pasangan spiritual. Beberapa dari kamu mungkin twin flame energi ada di sini ya, Four of Wands. Ya ini aku bilang aja, aku bukan pro atau kontra apapun ya. Ada yang sesama gender juga di sini yang aku lihat ya gitu. Jadi kadang hal itu bisa terjadi ya gitu. Aku nggak mau terlalu jelasin ke sana nanti gimana ya, cuman intinya apa, karena di sini ada gambar ya. Ya aku nggak ngomong sembarang tuh ya gitu. Jadi ini bisa apapun karena semesta akan intinya kamu akan ditempatkan atau di mana kamu akan berkreasi, di mana kamu akan ditumbuhkan di situ, di mana kamu akan menciptakan sesuatu. Ya yang kamu ciptain ini nanti bisa berguna, bermanfaat tentunya bagi beberapa golongan tertentu. Tentunya bukan untuk semuanya secara sekaligus ya. Tergantung seberapa besar nanti dampak kamu, seberapa besar kekuatan dan kapasitas kamu nih. Kita ada kartu strength untuk nanti memang influence kamu tuh nanti akan sebesar apa. Ya ibaratnya kasarnya, maaf, influencernya, followersnya sampai seberapa gitu. Ya, tapi di sini bukan ngomongin itu ya. Kita bukan ngomongin tentang ngajar followers atau apa, bukan yang seperti itu. Cuman maksudnya seberapa besar dampak kamu. Intinya seperti itu. Karena akan berbeda-beda dari setiap kamu nih. Ada yang mungkin nggak terlalu mencakup orang yang terlalu banyak, tetapi dampak kamu, impact kamu besar sekali di golongan-golongan tertentu ini. Ya, di komunitas-komunitas tertentu ini misalkan seperti itu. Kamu membawa banyak dharma di situ, kamu membawa banyak kebaikan di situ, menanamkan ciptaan-ciptaan yang positif di situ. Ya, itu juga ada. Ada yang dampaknya sampai besar. Mungkin nanti berkembang ternyata di sosial media, kamu punya platform di situ. Ya, entah itu mau konten masak, mau konten tarot, mau konten apa, segala macam. Ternyata booming, ternyata ini. Itu bukan berarti gimana-gimana, karena semesta udah nyiapin panggung itu buat kamu. Nih. Ya, gitu. Lagi-lagi tujuannya kenapa diizinkan sampai mungkin growing sebesar itu, ada maksud dan tujuannya. Jadi dari berapapun puluhan ribu, ribuan orang, apapun ratusan ribu yang mungkin nanti terhubung dengan kamu, ya akan dampaknya meluas kemana-mana. Jadi kayak kena ke mereka-mereka juga. Ya, orang yang jauh dari kamu akan merasakannya. Belahan dari orang yang kamu misalkan tinggal di Indonesia, orangnya tinggal di luar negeri bisa menangkap manfaatnya dan lain-lain. Intinya semuanya kembali ke manfaat yang kamu bawa, impact yang kamu berikan seperti itu power nomor 3. Ya, kamu secara garis hidup memang memberikan ini. Ya, ini ada Knight of Cups. Nah, pasangan yang tepat buat kamu akan bisa selaras sama kamu di jalan co-kreasi ini. Kalau pasangan kamu tidak selaras sama ini, udah pasti fix bukan pasangan kamu yang sebenarnya power nomor 3. Ya, banyak dari kalian yang di dalam perjalanan hidupnya kali ini, di inkarnasi ini akan bertemu dengan twin flame kamu untuk kesadaran-kesadaran ini. Ya, tower moment kamu akan banyak dapat dari situ. Ya, dari kisah cinta kamu yang makanya aku nggak expect kalau power nomor 3 ini ternyata karmanya lebih ke love life. Ya, padahal di sini kreasi gitu.
ya, dimana mungkin kalian banyak ketemu sama, ini lagi-lagi gambarannya satu gender, maaf ya, cuman ya memang ini ya seperti itu ya, cuman gimana ya jelasinnya, maksudnya ya challenge love life kamu tuh nggak gampang. Kamu mungkin banyak ketemu orang-orang yang karmik konteksnya ya. Karmik itu dalam konteks kamu belajar karmanya dari koneksi-koneksi itu. Banyak dari kalian, nggak banyak sih ya, adalah sebagian juga yang dari kalian, maaf ya, kayak mungkin harus nikah cerai dulu beberapa kali, mungkin lebih dari sekali gitu loh. Jadi kayak ada momen-momen seperti itu juga gitu. Tapi dalam setiap kejadian itu kamu menyadari semacam kekuatan yang lebih besar ya, menyadari makna dan tujuan dari ini semua sebenarnya. Karena pada akhirnya kamu dengan segala pengalaman kamu, dengan segala bekal hidup kamu akan membuat semacam karya di sini, dan karya ini akan relate ke banyak orang. Contoh, kalau pada suatu saat kamu nanti ngebantu orang yang mungkin lagi ada di dalam masalah relationship, hubungan misalkan, rumah tangga kayak apapun itu ya, nomor 3, kamu udah, sebagian dari kamu mungkin udah ngerasain dulu bagaimana menjalani itu, bagaimana ada di dalam hubungan yang tidak sehat dan hubungan sehat, seperti itu ya. Karena pada dasarnya kesuksesan jalan kamu sama pasangan kamu, misalkan kalau kamu punya pasangan, ya siapapun lah kamu ini, itu suksesnya akan bergantung dari selarasnya hubungan ini atau tidak, berjodohnya hubungan ini atau tidak. Ya biasanya kalau sudah ketemu keselarasan, kalian sudah bersatu nih, misalkan sudah married atau nikah atau apa gitu ya. Ya intinya udah bareng lah gitu ya. Di sini udah ngejalanin bareng, di situ biasanya keterbukaan energi rezeki, jalan-jalan ke arah spiritualnya terus kebuka, berkembang gitu-gitu tuh berarti itu tandanya udah selaras. Tapi kalau jadinya malah amburadul, jeblok, hancur gitu-gitu nih kayak gini, berarti itu karmik. Ya, hubungan karma. Nanti hubungan karmik ini biasanya akan selesai. Tapi selesainya biasanya nggak enak. Gitu, entah ada selingkuh, entah ada apa, gitu-gitu. Makanya aku bilang, yang kayak gini-gini challenge-nya besar di kamu. Ujian kekuatan untuk kesadaran batin, untuk kamu benar-benar bisa jadi perantara atau medium yang berkekuatan besar. Ya, karena untuk jadi medium ini nggak bisa orang-orang yang, maaf dalam tanda kutip, nggak punya kekuatan, atau dalam, ya mungkin kata lainnya, secara energinya lemah. Ya, gitu. Jadi kayak kamu, ujian kekuatan kamu memang ternyata dari relationship. Memahami tentang cinta. Karena untuk seseorang yang bisa berko-kreasi dengan semesta, akan bisa melakukannya dengan penuh cinta, penuh damai. Gitu. Ya, banyak ujian kegagalan nih di sini di kamu. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang gagal, mau itu hubungan, percintaan, rumah tangga, pernikahan, bisnis, usaha, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Kalau kegagalan itu berulang kembali di kamu, berarti ada pelajaran yang belum kamu pahami di situ. Fokuslah untuk lebih ke belajar, ke dalam diri lagi, gitu-gitu loh. Karena pada akhirnya, ke dalam diri adalah jalan dari segala bentuk kesadaran. Ya, gitu. Jadi aku nggak heran kalau banyak dari kalian yang memang karmanya itu ada karma twin flame juga di dalam perjalanan kamu. Tapi nggak semua dari kamu akan berakhir dengan twin flame kamu, nggak. Twin flame ini sebagai cermin perkembangan spiritual kamu. Kalau memang dua-duanya sama-sama sadar, awakening, sama-sama siap, ya mereka bisa bersatu menjalani sebuah ko-kreasi ini. Jadinya ko-kreasi ini bukan dari semesta ke kamu aja, tapi sama kamu sama pasangan juga akan sama-sama berkreasi. Itu tanda keberhasilan hubungan twin flame itu. Gitu. Ya kalau enggak, ya berarti nanti kamu akan ketemu sama orang yang berbeda, nggak apa-apa. Ya kamu mungkin akan dibantu sama orang ini. Tapi dibantunya mungkin nggak yang kayak saling melengkapi banget secara spiritual misalkan, tetapi secara emosional terdukung ya, beberapa secara materi terdukung gitu-gitu loh, seperti itu. Dan itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi kayak banyak jalan menuju Roma lah ibaratnya. Intinya si Romanya ini, tujuannya ini adalah ko-kreasi kamu di sini. Ya, gitu. Jadi ujian love life itu banyak, ujian kegelapan di sana tuh besar. Ya, jadi kayak di sini ketika kamu siap berbagi banyak energi dengan orang lain, semakin kamu siap, semakin kamu tinggi, semakin kamu besar cakupannya. Gitu. Ya, file nomor 3.
Ya, tapi lagi-lagi ya, nggak harus jadi besar atau luas. Kadang-kadang kita dipakai untuk skala kecil, tapi impact-nya besar. Dampaknya tinggi sekali. Ya, dampaknya besar, sorry. Itu sih yang aku lihat. Jadi power nomor 3 itu lebih ke sini. Oke. Strength, kekuatan fisik. Ya entah kenapa aku ngerasa ujian secara fisiknya juga ada. Karena strength ini kebalik. Berarti banyak dari kalian yang akan battling juga untuk kesehatan fisik ya. Dalam artian misalkan lebih punya tubuh fisik yang lebih seimbang dan sehat. Karena biasanya kalau udah ngelewatin hal-hal seperti ini, kerap sekali secara spiritual kamu mungkin akan mengalami maaf yang mungkin kadang-kadang suka sakit atau nggak enak badan atau mungkin kadang gemuk kurus gitu-gitu ya. Jadi kayak itu bagian dari proses sih semuanya ya, tapi memang pada akhirnya karma kamu atau takdir kamu adalah untuk mempunyai tubuh fisik, tubuh mental, tubuh spiritual yang seimbang, ideal seperti itu ya, sehat lah gitu loh, seperti itu ya gitu. Jadi itu kalau udah ketemu 3 itu, wah itu udah di puncak keberhasilan tertinggi kamu kalau yang aku lihat. Kamu mau dipakai Tuhan semesta untuk menciptakan apapun akan jauh lebih mudah, jauh lebih besar lagi dampaknya ya gitu ya. Jadi tenang aja kalau bagi kalian yang mungkin sedang melewati situasi-situasi yang lagi goncang-gancing di dalam relasinya, di dalam hubungannya, atau yang lagi single, banyak mungkin kesadaran-kesadaran baru. Memang itu prosesnya ya, karena kamu berarti sedang memahami bagaimana karena kamu adalah saluran semesta dan Tuhan semesta itu energinya cinta tanpa syarat, ya maka kamu juga akan tentunya memahami hukum cinta tanpa syarat dan hukum ulas asih ini dari semua permasalahan hidup, challenge hidup kamu. Terus akan membenahi tentang ini ya. Power nomor 3 itu sih yang tergambar di sini ya. Mungkin sampai di sini aja bacaannya, aku nggak menangkap pesan apa-apa lagi. Ya, jadi kalau bawah decknya kamu juga lihat Ace of Cups ya, berarti mengisi cangkir sendiri, self love, merespek diri sendiri, cinta diri sendiri. Ini akan menjadi pelajaran untuk semuanya kamu ini ya. Ini salah satu staple ininya ya, lessonnya yang aku lihat gitu ya. Itu saja ya. Sebelum aku mengakhiri bacaan ini, ada beberapa energi zodiak yang muncul, mungkin bisa menjadi petunjuk untuk diri kamu. Power nomor 3 ya, ini bisa kamu, bisa seseorang yang mungkin bertali karma sama kamu, untuk misalkan twin flame atau mungkin soulmate kamu ya, apapun itu di sini ada ya. Strong Cancer ada di sini ya, energi Cancer sangat strong. Leo sangat strong di sini dengan kartu strength. Moon Pisces sangat kencang di sini ya juga. Scorpio juga ada. Lalu Virgo, Gemini ada ya. Itu aja zodiaknya ya. Sampai di sini aja bacaannya. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Terima kasih banyak. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel ini, video ini, silahkan. Bagi yang sudah, terima kasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya sama Winsilin juga. Aku mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku cuma akan langsung kirim katalognya. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau bingung, tanya-tanya lagi saja. Sejak September kemarin ini, September akhir, aku buka 2 sesi khusus ya, sesi baru di sini. Yang pertama spiritual coaching. Tujuan aku membuka sesi ini adalah bagi mereka-mereka, karena banyak yang datang ke aku juga memang konteksnya adalah spiritual ya, kebangkitan spiritual awakening, atau mungkin mereka lagi terpanggil ke arah kesembuhan, healing, healer, dan lain-lain seperti itu. Mungkin masih banyak yang bingung sama spiritualitas dirinya seperti itu. Misalkan karmanya, karma leluhur, past life karma, tujuan hidup, misi jiwa, beberapa bakat spiritual ya seperti itu. Apapun yang berkaitan dengan itu, mungkin bisa aku bisa bantu menjawab, memberikan petunjuk-petunjuknya. Ya, aku akan terhubung dengan pendamping kamu untuk menyampaikan pesan di situ jika kamu terpanggil saja. Lalu yang kedua ada kelas tarot coaching. Ini privat ya, one on one sifatnya, karena aku akan connect dengan energi kamu dan membimbing kamu di situ. Ini sesi 3 jam ya. Dalam 3 jam ini aku sebanyak-banyaknya akan
sharing ya ilmunya secara spiritual di sini, khusus bagi kalian yang memang mau serius untuk memakai kartu sebagai media spiritual atau media penyampai pesan ya. Jadi di sini bukan hanya sekedar kartunya artinya apa, bacain orang bagaimana gitu ya. Jadi ini lebih benar-benar pendalaman secara prosesi spiritualnya, secara energi, bagaimana apa yang terjadi ketika kamu membaca seperti ini, bagaimana memahami bentukan energi dan spiritual di situ. Aku akan bimbing di situ dan akan berbagi sebanyaknya ya. Gitu, itu jika terpanggil saja tentunya. Ya, lalu ya intinya apapun jasa yang tersedia di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi Paul nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu, Paul nomor 3. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo Paul nomor 4. Bagi kalian yang memilih kartu ini, kita langsung lihat aja ya di balik kartu ini ada apa. Oke, exchanging gift. Ya. Ada kotak kado nih di sini ya. Ini adalah bacaan kamu yang judulnya menerima takdir dan memahami karma. Ya, jadi di sini aku akan membantu kayak ngelihat gitu sebenarnya takdir yang sedang diarahkan ke kamu ini apa, dan bagaimana karma-karma atau pelajaran yang memang kamu lewati dalam proses ini bagaimana. Ya ini sekedar untuk ini aja sih, petunjuk aja untuk dalam perjalanan kamu, Paul nomor 4. Oke, ya, exchanging gifts. Banyak dari kalian yang mungkin ketarik ke 3 juga ya, ke Paul nomor 3, mungkin atau berasal dari sana. Energinya agak beberapa ada yang connect di sini. Paul nomor 4 ini khusus spiritual yang aku lihat ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak ngerasa arahmu mungkin ada ke spiritualisme atau kayak gimana, mungkin ini bukan file kamu. Kamu bisa coba pilih yang lain. Tapi 4 ini yang aku lihat adalah khusus yang spiritual. Ya, exchanging gift di sini yang aku langsung terima adalah saling berbagi energi positif. 1. Ya, dan kedua, kamu adalah orang-orang yang mungkin dari lahir sudah punya gift atau bakat, entah sadar atau nggak sadar. Ya, Paul nomor 4 di sini. Gitu. Jadi, bukan berarti kalau memang jalur kamu spiritual, kamu ketarik ke file lain juga boleh, nggak masalah. Ya, nggak harus file 4 juga. Cuma file 4 ini mungkin pesan untuk bagi kamu yang memang merasa panggilan ini semakin strong ya di kamu, file nomor 4. Ya, exchanging gifts. Iya, jadi takdir kamu, Paul nomor 4, adalah kamu itu punya semacam kotak. Kayak aku tuh di gambaran batin aku atau vision aku itu ada seperti peti kecil gitu ya, box bentukannya. Itu ada di dalam kamu. Di dalam energi jiwamu nih di sini ya. Gitu. Nah, ini itu seperti sudah pernah diisi sebelumnya. Ya, macam-macam bentukannya. Ada yang bentukannya seperti bola energi ada di situ, ada yang bentuknya seperti senjata kecil, ada ya mungkin bahasanya maaf kayak pusaka gitu-gitu ya, seperti itu. Macam-macam bentukannya, beda-beda nih kamu. Ada beberapa, ada yang satu kotak isinya beberapa, nggak cuma satu benda gitu ya. Itu tuh bukan gimana, itu warisan leluhur. Berarti kalian itu secara garis leluhur atau garis karma, kita ngomongin lagi tentang takdir dan karma, kalian ada tugasnya memang untuk menolong orang ya gitu, atau menjadi manfaat bagi alam semesta beserta isinya ini ya. Kenapa aku bilang alam semesta beserta isinya? Ya isinya alam ini ada apa aja, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, lingkungan, bahkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata dan lain-lain seperti itu ya. Paul nomor 4. Jadi ini tergantung nanti, lagi-lagi ya ini bacaan banyak orang, jadi kayak yang mana yang nanti kalian terpanggil. Cuman biasanya ya memang secara keseluruhan sih. Ya, jadi kamu adalah orang-orang yang memang mungkin punya bakat terpendam kalau belum keluar. Atau kalaupun keluar, ini satu-satu, kesadarannya terbukanya satu-satu. Jadi peti ini nanti akan kebuka di usia kamu berapa. Misalkan ketika kamu siap, dia keluar tuh satu. Nah, kamu jadi akhirnya
bisa mengakses itu ya. Nanti setelah berkembang nanti baru ada keluar lagi gitu. Jadi kayak ada semacam kebangkitan proses kesadaran batin atau kebangkitan spiritual yang mungkin prosesnya bisa lebih dari 1 kali di dalam perjalanan hidup kamu. Power nomor 4. Dan setiap adanya kenaikan tingkat, ada semacam ujian kenaikan tingkat tentunya untuk kamu. Ya, misalkan kayak spiritual kamu udah ready untuk naik tingkat, naik kelas secara lebih tinggi, secara kemampuan kamu lebih strong, gitu-gitu ya. Seperti itu, kepekaan, sensitivitas, bakat-bakat yang lebih terasah, tentunya untuk kamu membawa hal yang lebih besar, ada ujian spiritualnya. Ya, ibaratnya diri kamu nih di-adjust, disesuaikan, dikalibrasi ulang sama semesta supaya kamu bisa mampu untuk membawa energi yang lebih tinggi, seperti itu. Ya, power nomor 4, tujuan dari ini semua bukan untuk semata-mata kamu hebat, kamu lebih dari orang lain atau apa, seperti punya gift, punya kelebihan. Tidak. Kelebihan yang ada di kamu, karena itulah namanya kelebihan, harus dibagi sama orang. Ya, gitu. Jadi kelebihan kamu ini tujuannya untuk kamu bisa bagi kelebihan kamu ke orang. Sama lah ibaratnya kalau kita kelebihan, misalkan punya uang yang lebih, ya kita ada amalnya gitu-gitu loh, seperti itu. Ya, jadi ini kalau kamu nggak bagi, kalau kamu nggak tahu caranya atau kamu kabur dari ini, kamu membawa ini di dalam kamu, hidup kamu akan porak-poranda. Power nomor 4 itu sudah pasti. Ya, gitu. Banyak orang yang nolak, nggak mau, ngerasa nggak kuat, saya nggak mau hidup kayak gitu, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau dia terima, dia jalanin, ada tata caranya, dia belajar, nanti hidupnya pun juga tetap happy dan tenang kok di dalam membawa ini, gitu. Ya, gitu. Cuman memang challenge-nya cukup besar untuk kesadaran ini. Ya, gitu. Kalian itu sebenarnya adalah, sorry ya, ini bukan berarti kayak aku mengagung-agungkan kamu di sini, bukan, power nomor 4, tapi kamu adalah pemberian Tuhan ke dunia ini. Ya, power nomor 4. Ibaratnya bumi semesta ini dikasih hadiah, bentukannya salah satunya kamu. Gitu. Ya, gitu. Berarti tugas kamu di sini memang untuk membantu menaikkan vibrasi alam ini. Itu memang sudah mandat dan tugas dari keturunan-turunan kamu sebelumnya, ya, seperti itu. Beberapa dari kamu ada yang seharusnya ini mungkin dijalanin sama bapak ibu atau kayak apa, tapi mungkin ada yang menolak atau apa, biasanya hidupnya nanti akan kurang nggak happy lah ya, seperti itu. Jadi kamu tetap bisa ini ya, maksudnya hidup tentram, hidup tenang dan damai versinya kamu, dengan kamu tetap membawa ini. Untuk jadi seseorang yang penyalur seperti ini tidak mudah. Kalau kamu tujuannya untuk naikin vibrasi, berarti kamu akan ketemu sama situasi atau orang-orang yang sifatnya nurunin vibrasi. Ya, orang-orang jahat, orang-orang gelap atau apapun ini akan mungkin kerap kamu temukan. Tapi bukan berarti itu hidup kamu jadi susah, hidup kamu jadi penuh drama atau penuh kehebohan, hal-hal seperti ini. Enggak. Setiap kali ada itu datang, ada pelajaran untuk kamu, ada yang terbuka dari peti kamu nanti sebagai hasilnya, ya, seperti itu, ya, dan itu sudah bagian dari jalan kamu, ujian kamu, kayak kita sekolah ada ujiannya gitu loh, tapi kan ujiannya nggak tiap hari, ada musim ulangannya, musim ujiannya gitu loh, seperti itu ya, ulangan, ya ketahuan zaman dulu gitu, ya, cuman intinya kayak gitu ya, power nomor 4. Jadi kalian itu adalah pemberian dari Tuhan semesta. Dan kamu akan banyak berbagi di dunia ini. Itu sudah jalanmu. Sebagian besar dari kamu akan punya familiar. Ya, familiar itu adalah hewan peliharaan. Ya, yang nanti akan menjadi spirit protector kamu. Ya, entah ini anabul, kucing, anjing, apapun itu. Mungkin kelinci, macam-macam ya, tergantung ya. Jadi kayak, tapi biasanya kan yang paling lazim kalau domestic animal ya, atau hewan-hewan domestik ini kan biasanya anjing, kucing gitu-gitu ya. Di sini makanya gambarnya kan juga meong ya, nih kucing. Tapi intinya siapapun binatang hewan yang akhirnya bersama-sama kamu di sini, itu sesudah
berjodoh sama kamu, itu sudah dikasih sama Tuhan semesta untuk membantu melindungi kamu, untuk membantu vibrasi kamu, gitu-gitu loh, seperti itu. Ya, berarti nggak ada, atau bagian dari karma kamu juga. Jadi nggak ada yang kebetulan. Ya, power nomor 4. Bagi kalian yang belum ada ini, nanti akan ketarik nih untuk kayak mungkin adopsi atau apa, atau mungkin nanti datang sendiri. Misalkan yang liar datang sendiri gitu, kadang terjadi juga ya gitu. Jadi atau kamu rescue, ada yang mungkin di jalan yang tiba-tiba kayak kamu lihat gitu, terus kayak kalian akhirnya bonding di situ, bisa terjadi. Ya, gitu. Intinya siapapun animal ini atau hewan ini juga punya tali karma sama kamu. Dia adalah spirit protector kamu, spirit guide yang bentuknya animal yang ada di dia. Atau reinkarnasi. Kalau misalkan udah pernah punya dulu, terus misalkan mati gitu ya, meninggal, and then nanti kamu ada lagi, itu bisa jadi reinkarnasi yang kemarin lagi gitu ya, gitu. Jadi kasusnya tentunya berbeda-beda, tapi biasanya kayak gitu ya yang aku lihat. Ya anyways, ini takdirmu. Tahun nomor 4. Ya, energi spiritualnya sangat kuat, sangat kencang. Kita lihat di kartu-kartu tarotnya untuk PAL 4. Kedua sebentar. PAL 4. Ya, karena biasanya kamu akan, ketika kamu sudah sadar spiritual lebih tinggi, memang empati kamu bukan hanya terhadap manusia, sesama manusia, tapi empati kamu juga akan terus tentunya berkembang untuk makhluk-makhluk lainnya. Ya, bahkan sampai binatang sekecil apapun seperti semut dan lain-lain, mungkin kamu akan lebih punya empati ke sana. Termasuk tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya nanti kamu mungkin ada yang hobi berkebun lah tiba-tiba, ada yang apa gitu-gitu ya. Nomor 4. Atau ya memang sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan semesta ini, ya gitu, seperti itu. Dan mungkin energi kamu, pemberian kamu juga untuk, karena kan yang mendiami bumi semesta ini nggak cuman manusia, hewan, tumbuhan ya, ada yang makhluk-makhluk yang mungkin tidak kasat mata, juga ada peran kamu di situ untuk berbagi energi ke mereka juga, ya gitu. Jadi kita melihat semua membawa cinta kasih damai untuk semua makhluk. Makanya kalau aku nggak tahu ya, mungkin di agama-agama lain ada kata-katanya sendiri, tapi kalau di Buddhis itu yang aku tahu, ya kan ada yang kayak ibaratnya kata-katanya semoga semua makhluk berdamai dan berbahagia, seperti itu sebenarnya jadi staple kamu, itu jadi inti pelajaran kamu sebenarnya. Ya gitu. Ya oke. Oke. Ya, Ten of Cups. Wah, ini leluhurmu ada semua sama kamu ya. Banyak dari kalian yang mungkin banyak melihat ya, atau mungkin dapat penglihatan, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat mungkin penglihatan batin, atau apa, sosok-sosok yang jagain kamu. Yang jagain kamu tuh nggak cuman nanti nggak cuman para leluhur ya, tapi nanti akan ada entitas-entitas yang lebih tinggi. Apalagi kalau kalian memang sudah masuk ke misi spiritual kamu gitu-gitu ya, tentunya penjagaan-penjagaan yang lebih ketat akan ada di kamu ya, seperti itu. Kayak terhubung dengan sosok yang mungkin setara dengan energi, misalkan dewa-dewi ya, seperti itu, atau apapun manifestasinya dalam bentuk yang kamu yakini, seperti itu ya. Ya kayak contohnya, misalkan ini contoh saja ya, kayak energi Dewi Kuan Im misalkan, seperti itu ya, Kuan Yin ya, banyak sebutannya. Nah kalau di Nusantara ini mungkin konotasinya larinya khususnya mungkin ya, nggak harus khusus sih, cuman biasa kalau di Pulau Jawa kan selatan gitu ya, seperti itu seperti Ibu Kanjeng Ratu gitu, seperti itu sebenarnya manifestasi energi yang serupa gitu, cuman karena keyakinan orang-orang sekitar sana gitu ya gitu. Lalu kalau di Hindunya misalkan Dewi Kuan Im kan lebih di Buddhis ya, kalau di Hindunya mungkin Dewi Laksmi ya, itu lagi-lagi ada ekuivalennya juga seperti itu. Jadi sebenarnya entitas tinggi ini dia bisa termanifestasi dalam banyak bentuk wujud ya, seperti itu. Gitu. Kalau di Nasrani yang aku tahu aja ya, maaf kalau yang lainnya belum aku sebutkan, itu ada Bunda Maria misalkan ya gitu. Itu kan bentukan reinkarnasi beliau sebagai wujud manusia sebenarnya
gitu, mengemban tugas juga. Intinya apapun itu hanya baru satu contoh, belum ada yang lain-lain lagi, itu akan banyak gitu. Belum nanti ada yang sangkut pautnya dengan misalkan energi angels gitu ya, ada gitu. Jadi semua malaikat itu pun juga, makanya aku lihat di sini dengan Ten of Cups, ya ibaratnya ini keluarga spiritual kamu gitu. Kayak kamu tuh nggak sendiri, kamu tuh di belakang kamu tuh udah ngelingkerin kamu semua nih gitu loh, seperti itu ya. Apalagi kalau kalian memang udah ketemu sama misi jiwa, misi spiritual kamu, dan kamu tentunya akan terhubung dengan beliau-beliau ini, siapapun yang nanti akan, kan gini ya, kalian kan medianya, media spiritual semesta ya, kalian memang dikirim ke sini, maksudnya untuk membantu ini ya, tentunya akan terhubung dengan beliau, entitas-entitas tinggi ini, sehingga mereka bisa membantu mengarahkan, menjaga, dan seterusnya ya dalam proses-proses ini. Kalian adalah sosok-sosok yang nanti pada akhirnya memang jalannya memang nggak jauh-jauh, entah ini sebagian spiritual atau secara sepenuhnya, tapi banyak yang secara sepenuhnya memang akan ujung-ujungnya ke spiritual ya, karena Hierophant di sini ngomongin tentang kamu akan berbagi banyak pengetahuan semesta dalam konteks penyembuhan. Karena semakin orang tahu, semakin paham, semakin orang ngerti, belajar, tentunya mereka jadi bisa tahu bagaimana menyembuhkan dirinya dari situasinya. Seperti itu. Ya. Gitu. Nah, ini ada Wheel of Fortune ya. Ya udah, ini udah takdir, ini kartu takdirnya keluar, kartu karmanya keluar. Ya, Eight of Swords ini ngomongin tentang sebagaimana mungkin biasanya ada sifat-sifat kayak penolakan atau rebel atau kayak melawannya dari diri kamu gitu ya. Mungkin untuk hal-hal seperti ini, ada yang darinya nggak percaya sama sekali sama hal-hal seperti ini, akhirnya percaya, akhirnya gini gitu-gitu. Jadi kayak ini lebih kayak ke energi pemberontaknya kamu gitu ya. Semakin memberontak malah semakin kabur, malah semakin terpenjara sama situasi. Ini kelihatannya aja berat, tetapi sebenarnya kamu nggak nanggung ini sendiri ya. Kamu ditolong kok nih buat bawa ini gitu ya. Selalu kalau kita bisa yakin dan kita terhubung, kamu nggak pernah akan ngerasa sendiri dalam proses ini. Yang jagain kamu tuh bejibun pal nomor 4 ya gitu. Beberapa dari mungkin di sini ini juga ya, kayak maaf, ini kayak stigma yang ada di luar sana, dimana kayak kalau spiritual seperti ini kayak ini pisah dari materi atau apa. Orang yang masuk spiritual kayak gini mungkin hidupnya nggak bisa menghasilkan sendiri atau nggak bisa menerima keberlimpahan Tuhan semesta. Aku bilang aja di sini itu pemahaman yang kurang tepat ya, power nomor 4. Karena kalau kamu di sini tugasnya adalah untuk berbagi uang, rezeki juga kamu akan bagi ke orang banyak. Power nomor 4. Kalau kamu bisa sukses di sini dan berhasil. Ya, jadi keberlimpahan yang masuk ke kamu ini bukan semata-mata cuman buat kamu, enggak. Kamu saluran hal-hal ini juga. Ya, keberlimpahan semesta juga. Jadi kalau kamu bisa sukses, meskipun kamu jalannya spiritual seperti ini, kamu bisa berkembang, kamu bisa sukses, ya sukses kamu ini nanti juga untuk membantu orang-orang. Ya, gitu. Ya, jadi ya sekarang gini ya, contoh simple deh. Kamu mau pakai media apa di dalam berbagi? Contoh deh, aku nih di sini yang aku bisa kasih contoh. Nih, kartu, aku memakai kartu. Kalau kamu nonton aku dari dulu, kartu-kartu aku banyak berubah gitu. Karena di satu sisi aku ya pengen konten aku juga tidak membosankan, kartu-kartunya juga bisa membawa banyak pesan-pesan yang macem-macem gitu ya, seperti itu. Jadi aku tentunya investasi ke kartu-kartu ini. Dan maksudnya ya, aku tidak melarang orang untuk membeli kartu palsu atau apa ya, itu terserah. Cuman ini kan lebih ke konteks pribadi aku, dimana aku menghargai karya seni. Ya, aku nggak mau nanti suatu saat aku berkarya, ya karya aku dikawin sama orang gitu loh ibaratnya. Jadi aku nggak mau semua tabur tuh sebenarnya. Jadi kayak aku nggak mau beli barang palsu. Kenapa? Aku mendingan nabung. Ya aku beli yang bener-bener karya orisinalnya seperti itu. Ya jadi ya kartu-kartu aku di sini ya asli gitu, bukannya gimana, cuman ya memang itu aku menghargai itu. Nah, sekarang untuk bisa beli kartu segitu banyak, ya aku punya ratusan deck. Ya mungkin bagi kalian yang tahu harga satu kartu decknya berapa, ya itu kan lagi-lagi rezeki yang disalurkan ke aku, sehingga aku bisa berkarya
secara terbaik yang aku bisa kasih ke kalian gitu loh, power nomor 4. Itu baru itu. Belum ada yang lain-lainnya juga yang aku pakai. Ya orang nggak perlu tahu lah aku pakai buat apa. Ya gitu, tapi ya intinya banyak gitu. Yang aku bisa salurkan rezeki-rezeki ini. Jadi semakin kamu ngerti sama ini, semakin deras rezeki ini datang ke kamu. Kenapa? Kamu juga saluran itu. Kamu exchanging gift. Ibaratnya rezeki kamu itu hadiah dari semesta, bonus dari semesta. Kamu timbal balikan itu. Maksudnya kamu jatuhnya menyalurkan itu untuk banyak kebaikan. Sama seperti bakat spiritual kamu yang mungkin kamu juga akan salurkan itu ke orang. Jadi sangat tidak apa-apa kalau kamu yang memang jalurnya harus nyelupin diri secara sepenuhnya di spiritual, kamu berkarir atau berkaya di situ sama boleh-boleh saja, sah-sah saja. Power nomor 4. Ya. Yang penting hidup kamu nggak nyusahin orang. Yang penting kamu nggak jadi sakit-sakitan, nggak jadi hidup susah karena spiritual kamu. Kalau kamu seperti itu berarti ada yang salah persepsi di sini. Ya, karena kamu saluran kebaikan, saluran rezeki, saluran cinta, saluran kasih, saluran damai, saluran kelimpahan dan berkat. Aminkan ini di kamu. Kamu kalau memang punya niatan untuk ini, rezekimu nggak akan pernah putus. Power nomor 4. Ya, buat kamu sendiri akan pasti lebih dari cukup. Tapi buat hal-hal yang baik lainnya, kamu bahkan bisa punya kapasitasnya untuk itu. Dan berbahagialah dalam itu. Ya, hargai kemampuan kamu. Semua ada pertukarannya di sini, exchanging gift. Kan exchanging ya, exchange, ada pertukaran di sini. Nggak apa-apa, sah-sah aja. Seberapa kamu menghargai ini kamu ya, bakatmu, talentamu, dan lain-lain. Selama tujuannya tepat. Selama kamu penuh sadar dalam menjalaninya. Power nomor 4. Ya. Hidup sepenuhnya ke arah atau ranah spiritual tidak menyeramkan seperti apa yang orang-orang bilang. Oh, nanti kamu akan begini, kamu akan jadi sering sakit, kamu akan sering jadi tumbal orang, kamu akan sering disakitin gini-gini. Kenapa konteksnya harus negatif? Kenapa kita nggak bisa jadi saluran yang penuh keindahan? Kita fightingnya untuk itu. Power nomor 4. Ya, beberapa dari kamu dalam perjalanan kamu ini akan ketemu sama guru spiritual. Ya, itu yang aku lihat. Power 4. Sebagian besar dari kamu, gurunya maskulin energi atau laki-laki. Gak harus, tapi aku ngeliatnya sebagian besar. Ya, entah ini secara langsung kamu bertatap muka belajar, ya ketemu, atau mungkin kamu tonton di sosial media, bisa juga. Ya, seperti itu. Intinya kamu nggak sendiri, kamu akan ketemu sama mungkin yang sudah duluan ngejalanin ini. Ya, nanti kamu banyak intinya nggak ada yang sempurna. Kalau kalian ketemu sama guru pun ya, misalkan jangan anggap guru itu dewa, bukan. Itu masih sama manusia. Ya, tentunya manusia itu ada kelebihan kekurangan. Kita belajar dari kelebihannya aja. Kekurangannya ya udah maklumin aja. Kita belajar juga dari kekurangan orang lain untuk supaya kita tidak mengulanginya atau kita tidak jadi seperti itu juga gitu. Kamu jadi versi yang lebih baik lagi. Tarik sebanyak-banyaknya pelajaran ilmu yang kamu bisa ambil dari orang-orang di sekitar kamu. Secara spiritual. Power nomor 4 itu kalau kamu mau berkembang dan bijaksana. Ya. Kalian tetap bisa independen secara finansial. Aku yakin banget kalau kalian memang terpanggil untuk ini, kalian dedikasikan diri untuk ini, berserah dan bahagia dalam prosesnya. Kamu akan dijaga ketat sama semesta. Tenang saja. Gak akan ada yang bisa nyakitin kamu di sini. Ya, bukan berarti kamu nggak ketemu challenge ya. Challenge pasti ada tujuannya untuk kamu berkembang. Untuk semakin banyak yang kamu bisa berikan lagi nanti ke depan. Ya, tetapi ingat, kalau kamu tidak akan pernah sampai terkapar, susah, hidup susah ya, atau mungkin kayak sampai nggak ada uang, atau kayak sampai tergeletak jatuh, atau kayak gimana. Tidak.
Kalau kamu bisa yakini keselamatan itu ada untuk kamu. Kalau kita sudah jadi instrumen ilahi, kita tuh dijagain. Pasti dijagain. Ya. Jadi ujian-ujian untuk ini pasti akan ada. Keyakinan kamu untuk ini, memahami siapa yang menjaga kamu dan lain-lain, ini nanti kamu akan paham semua. Kalau nomor 4. Ya, sama kan, kamu tangan kotor, kamu ngapain? Cuci tangan pakai sabun. Badan kotor ngapain? Mandi. Kaki sama seperti itu. Sama kalau kamu adalah tangan semesta, ya. Kalau kamu kenapa-napa ya pasti nanti dibasuh, ya, dibersihkan seperti itu. Dijaga, dirawat lagi. Kuku panjang ya dipotong gitu-gitu. Seperti itu. Ya, gitu. Jadi ya kayak kalau kamu bisa paham dan yakin kalau kamu dipelihara karena kamu memang ditujukan ke sini untuk ada tujuan ya secara batin, secara spiritual, misinya lebih kayak ke konteks yang lebih luas ya. Hidup kamu tuh bukan cuma sekedar oke, lahir ya, brojol, sekolah, udah ininya, sekolah, lulus, kerja, sukses, punya keluarga, selesai, mati gitu abis itu. Enggak seperti itu. Ada awareness, pemahaman, pengetahuan, tujuan yang lebih besar. Gitu. Ya, PAL nomor 4. Itu aja pesannya untuk kamu. Semua ini karma kamu seperti ini. Ya, semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, like, subscribe apapun, video ini, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Oh iya, pile 4, maaf aku lupa. Ada beberapa energi zodiak yang muncul di sini, mungkin bisa jadi petunjuk untuk kamu. Ini bisa kamu, bisa orang yang nanti kamu akan temukan di jalan kamu atau berperan di dalam perjalanan spiritual kamu. Ya, maaf ini semoga kalian masih dengerin sampai sini ya. Taurus ada ya, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Aquarius ada di sini. Ya, itu untuk zodiak-zodiaknya. Oke. Ya, oke ya itu. Jadi ya dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya. Namanya sama Winsilin juga. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kirim katalognya untuk personal reading. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Oh ya, sejak September kemarin ya, September akhir, aku buka 2 sesi baru di sini. Yang pertama adalah sesi spiritual coaching. Tujuan aku membuka sesi ini adalah karena banyak yang datang ke aku juga memang konteksnya untuk perkembangan batin atau awakening ya. Mungkin mereka lagi melewati proses itu. Jadi ini khusus bagi mereka-mereka yang mungkin masih bingung di situ. Ya, menghadapi karmanya, pembelajaran hidupnya, terus mungkin past life karma, tujuan hidup, misi jiwa, bakat spiritual, apapun yang memang tujuannya untuk pemahaman spiritualitas diri seperti itu ya, atau ada panggilan untuk ke arah kesembuhan, healing gitu-gitu ya, seperti itu. Maksudnya ke arah jadi healer misalkan seperti itu, atau ada feeling-feeling ke sana. Mungkin kalau masih bingung, aku jika berjodoh pasti akan ada jalannya. Kalau kamu terpanggil, aku bisa bantu di situ. Ya, aku bisa terkonek dengan pendampingmu untuk memberikan petunjuk yang kamu perlukan dalam perjalanan kamu. Itu bagi yang terpanggil saja ya. Lalu yang satu lagi, kelas tarot coaching privat ini ya, maksudnya one on one, kan aku akan terhubung dengan energi kamu dan aku akan membantu kamu untuk bisa mengkonek energi kamu dalam pembacaan ya. Jadi ini bagi yang memang mau serius saja mendalami tarot sebagai media spiritual atau media kesembuhan atau media penyampai pesan semesta. Ya, jadi bukan hanya sekedar buka tarot, kocok kartu, yang penting tahu artinya, bacain ke orang. Ada tata caranya, ada etika-etikanya, ada pembenahan energinya di situ. Ya, dan di situ aku akan bagi sebanyak-banyaknya ilmu yang aku punya di sini. Ya, itu bagi yang terpanggil saja. Boleh pemula, boleh yang sudah pernah belajar, boleh juga. Ya. Intinya apapun jasa yang ada di sini, ini semua berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya. Sampai selama ini, aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. PAL nomor 4, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu perjalanannya ke depan.
Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care, and have a nice day. Pak nomor 4, bye-bye, see you.